Nah, oke ya, selamat malam teman-teman semuanya ya. Kita malam hari ini kita akan diskusi dan juga tanya jawab dan juga kita mendengarkan penjelasan singkat ya dari seorang dokter Muhammad Islami ya. Ini luar biasa pertemuan kita ya dok, nggak disengaja ya dok. Iya, nggak sengaja. Nggak sengaja. Alhamdulillah. Iya, mulai dari TikTok ya kan bisa WA kan jadi jabrinan, terus kemudian ketemu di cruise kemarin seneng dok, di cruise Iya, kemarin dok, ini belakangnya alhamdulillah kita seneng. dok, masih ingat Iya, ya backgroundnya ini dok. iya, iya, Kita seneng, alhamdulillah. seneng Hebat, seneng, hebat. Mm-mm. iya seneng Seru, seneng di seru. cruise, seru ya. Nah, Mm-mm. nanti bisa kapan ketemu di tripnya lagi ya. Dan malam Amin. hari ini teman-teman kita akan bisa mendengarkan ya dari seorang dokter ya, seorang direktur dari rumah sakit di Budi Mulia Pekanbaru ya Pak Dokter ya. Iya, iya. Di Mbak Dokter Muhammad Islami ya, beliau akan mengupas tuntas mengenai subarasi dan usukusi. Nanti penjelasan sekilas saja nggak apa-apa. Bagaimana sih subarasi dan usukusi dari segi pandangan dari seorang medis, ya kan seperti itu. Iya. Kenapa kok dia bisa sampai diresepkan begitu luar biasa menolong banyak pasien. Dan tentunya teman-teman yang nanti mau bertanya jawab, silakan nanti di chat saja. Nanti saya akan membacakan pertanyaannya apa, terus kemudian nanti dokter Islami nanti bisa menjawabnya ya, dan dia sudah ahli. Jadi ini tahun keberapa dok di AFC dok? Tahun kedua. Tahun kedua ya. Oke, Iya. luar biasa. Dokter viral sekali loh teman dokter, viral sekali di media sosial TikTok ya kan, di Google, di YouTube. Wah, banyak sekali apa yang sampai dokter tuh sangat memberkati kita semua nih, terutama di tim saya Amin. dok. Ya, di tim saya di Amin. Jogja, di Jambi ya kan. Jadi banyak sekali Alhamdulillah. kita belajar banyak ya dari dokter Islami malam hari ini. Ya, kita akan sharing-sharing dan juga diskusi tanya jawab. Nanti apa namanya kita bisa, nah mulai dari satu awal dulu dok, nah cerita sedikit aja. Nah, kenapa kok dokter bisa nyantol dan akhirnya klik di AFC ya kan? Nah, ini cerita yang unik ya. Jadi bagaimana bisa ceritakan sekilas kenapa dokter bisa nyantol, bisa klik, bisa jadi di AFC dan benar-benar yakin menjalankan juga di AFC serius sekali. Nah, ini kira-kira boleh perkenalkan diri sedikit dan juga Ya, cerita dok. Nah, mengenai baik, perjalanannya sedikit. baik. Silakan dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kawan-kawan semua, saya Dokter Islami. Nah, jadi singkat saja ya. Jadi mungkin latar belakang saya dulu ya, saya dokter, kemudian saya memang lebih ke manajemen rumah sakit ya. Kemudian memang ada buka praktek dan lebih buka prakteknya itu di rumah. Nah, di rumah itu karena memang kan saya dokter, kadang-kadang eh, ada tetangga yang minta tolong. Nah, jadi waktu pas di awal memang saya nggak mau praktek dulu karena memang pulang malam ya. Kalau dari rumah sakit tanggung jawabnya besar, pulangnya agak malam, larut ya ngurus rumah sakit, ngurus dokter. Nah, tetapi kalau di rumah itu kan kita dokter, terus nggak praktek itu, oh ini dokter beneran apa enggak gitu kan? Itu yang poin pertama sehingga saya buka praktek di rumah. Kalau yang untuk di tempat lain saya investasi aja, buka klinik, buka beberapa tempat eh, kerjasama, investasi aja. Terus kalau kalau di rumah itu saya buka klinik. Nah jadi singkat cerita, eh, saya mulai tertarik di AFC ini karena pasien saya. Pasien saya ada yang gagal ginjal karena hipertensi, kebetulan tetangga. Nah, berobat saya rutin karena memang tensinya nggak terkontrol, saya rujuk ke rumah sakit. Rujuk ke rumah sakit memang harus pemeriksaannya harus lengkap ya. Nah, singkat cerita, rupanya tensinya nggak terkontrol juga di rumah sakit nggak terkontrol. Akhirnya dinyatakan gagal ginjal. Nah, paling parah, jadi ke rumah saya istrinya itu katanya ngamuk-ngamuk. Nah, ngamuk-ngamuk ke suaminya. Terus kemudian saya lihat, oh ini nggak ngamuk-ngamuk nih. Ini udah keracunan eh, di otak nih karena dia gagal ginjal. Ureum kreatinnya tinggi sekali. Nah, jadi saya tanya, kapan terakhir kali cuci darah? Lebih dari 1 minggu yang lalu. Waduh, kalau lebih dari 1 minggu yang lalu nih,
bahaya karena memang fungsi ginjal untuk menetralkan racun nggak jalan. Jadi saya karena memang ini ya pasiennya itu udah 5 tahun, udah berapa tahun ya, udah tahunan lah cuci darah udah bosan. Nah dan gitu-gitu aja deh. Berobat eh, gitu-gitu kan enaknya 1 jam dalam 1 hari, nggak enaknya 23 jam. Nah singkat cerita saya suruh ke rumah sakit untuk langsung dicuci darah di ICU. Nah itu yang paling parah. Nah rupanya pasien saya ini diberi AFC oleh tim dari istri saya. Nah istri saya itu 5 bulan nawarin saya itu nggak masuk ya. Nawarin terus tuh AFC ngasih tahu bahkan Cek Ating itu ke rumah setiap sekali seminggu tuh rutin untuk mencerita ke saya tuh saya nggak masuk, nggak ada tertarik sama sekali waktu itu. Nah saya kagetnya karena pasien ini rupanya pasien saya diberikan AFC. Nah singkat cerita udah 5 bulan dikasih AFC, kemudian jumpa tuh yang biasanya nggak pernah ke masjid ini ke masjid, terus kemudian pas di masjid kok lebih cerah ya lebih semangat. Nah, oke, mungkin saya nggak nggak ambil pusing ya. Oh, senang aja ada peningkatan. Yang saya bikin kaget itu pas saya pagi-pagi hari Minggu waktu itu di depan rumah eh, jumpa saya bawa produk AFC. Nah, dok, terima kasih ya dok. Ah, kenapa terima kasih? Udah sehat dok, saya udah 5 bulan lebih lah, 5 bulan lebih ini nggak pernah transfusi darah. Saya bilang, hah, nggak pernah transfusi darah. Dengan kondisi seperti itu, saya kaget. Nah, kalau mungkin di badan misalnya dia lebih segar, ah mungkin saya bisa kejar ya dengan nutrisi yang harganya sekian itu. Oh, saya resepin nutrisi yang dengan harga sekian mungkin bisa lebih segar juga. Tetapi yang saya kaget ini nggak pernah transfusi darah. Nah, kalau ginjal rusak, ada sel di makula densa penghasil eritropoietin. Nah, jadi orang gagal ginjal itu relatif hemoglobinnya rendah di 567 gitu tuh. Nah, setidaknya 1 bulan sekali kalau bisa ke jaga kondisi atau 8 kali cuci darah biasanya ditransfusi, ditransfusi darah karena untuk ngejar hemoglobinnya. Ini 5 bulan. Saya kaget, waduh, kok bisa selnya regenerasi? Disitulah mulai saya tertarik. Nah, kenapa kok ginjal yang susah regenerasi mulai regenerasi? Bahkan sekarang udah 1 tahun lebih ya, 1 tahun setengah, bahkan 2 tahun ini nggak pernah transfusi darah. Nah, kalau cuci darah masih ya, karena memang kalau cuci darah ini kan butuh proses yang lama ya regenerasi. Nah itu, sehingga saya baru mulai tertarik di AFC, kemudian apa namanya, saya cinta produknya, kemudian setelah saya jumpa Pak Ernest, saya lihat hal yang mulia di AFC. Dulu saya cuma konsumsi sendiri, nggak mau saya sebarkan kawan-kawan. Karena yang namanya multi level marketing, waduh, multi level marketing nih, gitu kan. Apalagi dokter. Nah, rupanya setelah jumpa PNS, jumpa pemimpin-pemimpin yang saya terbuka pikiran gitu kan. Nah, dok, kalau misalnya nggak dibuat sistem seperti ini, dok, orang kaya saja yang bisa mengkonsumsi, dok. Seluruh kalangan nggak bisa. Orang nggak mampu, nggak punya hak untuk sehat, dok. Nggak punya hak untuk konsumsi ini. Waduh, disitulah saya lihat hal yang mulia. Sehingga saya mau ini menyampaikan atau berbagi. Itu, Mas Jo, singkatnya. Hmm. Ya, luar biasa. Ya, Dok. Berarti berawal dari mimpi dan juga dari Pak Ernest ya, selaku CEO-nya dari kita ya, Iya, yang mempunyai heeh, visi yang membuat orang menjadi transformasi ya, baik dari kesehatan iya, dan juga di finansial lah. Jadi, teman-teman luar biasa ya. Jadi, kita harus menyampaikan ini karena ini haknya mm, untuk sehat kan haknya semua orang ya, Dok. betul. Iya kan? Nah, Betul ya, Dok. betul. Kalau Jadi, kalau boleh tahu, eh, jadi gini betul yang ya. disampaikan Mas Jo. Nah, Mm-mm. jadi gini kawan-kawan, poin yang pertama, produknya insya Allah ya, karena memang produknya bagus. Nanti mungkin ada sedikit aja slide materi saya. Nah, Mm-mm. kemudian sama healing krisis sedikit aja. Nah, memang produknya insya Allah bagus ya, dan kualitasnya bagus karena orang Jepang, dan saya nggak ragu produknya ini. Nah, tapi nggak cuma kawan-kawan.
nggak cuma cinta produknya saja, harus cinta dan tahu terkait masalah perusahaannya. Karena tujuan perusahaannya mulia ya. Nah, itu tadi yang disampaikan Mas Jo tadi transformasi. Nah, setelah cinta, dua-duanya, nah cinta ini harus disebarkan, harus disampaikan ke orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kita bisalah menjadikan, apa ya, saya udah pernah merasakan ya kita disebut sebagai malaikat penyelamat gitu tuh. Jadi yang pasien yang sudah harapannya udah tipis, nah kemudian yang pasien saya itu yang biasanya 1 jam itu nggak enak, 23 jamnya susah. Nah dia dari pagi kerja, malam sampai kerja tuh orang cuci darah, harapannya muncul lagi, impiannya muncul lagi, dia bisa kerja dari pagi sampai malam kondisi sakit. Nah, bahkan di AFC udah jalan juga dapat tambahan-tambahan bonus-bonusnya. Dan itu luar biasa kita sebagai penyelamat. Dan ini saya ketekankan kembali, cinta produk ini, cinta perusahaan, ya cinta kita ini kan ke diri sendiri maupun ke pasien, ini harus disebarkan ke yang lain supaya banyak orang lain yang tertolong, gitu Mas Jo. Betul sekali ya. Jadi kita bisa menolong banyak orang dan nyawa orang juga ya Pak, tertolong dan terbantu ya. Insya Allah, insya Itu Allah. visi tujuan mulia kita ya Pak. Nah, Dok, kalau boleh tahu, ya, kenapa sih produk AFC ini kok bisa berbeda dengan yang lain dari pandangan medis ini apa, Dok? Nah, boleh sampaikan, Dok, kenapa perbedaannya Eh, di mana, Dok? Dari selain paten fungsi, uji klinis, terus apa, Dok? boleh, kalau ini saya dikasih waktu slide, boleh nggak? Saya Ya, biar boleh. lebih bisa Boleh. nerangkan. 15 menit menerangkan, terus Oke, kemudian 15 nanti menit ya. habis itu tanya jawab. Oke, Singkat-singkat aja, baca. Dok, Ya. karena sebagian besar Singkat-singkat. Baik. sebagian besar member Oh, sudah sudah banyak yang sebagian besar. tahu. Ha-ha. Jadi Oh, kita iya, iya. singkat-singkat aja. Jadi Oh, kita yang berarti nggak usah slide ya. Jadi gini mm-mm, kawan-kawan, kuncinya, mm-mm. kuncinya yang pertama ya, untuk produk kawan-kawan harus menguasai paten. Itu paten dulu. Kalau paten tuh buktinya udah nyata ya. Sudah di Mm-mm. sudah diperiksa laboratorium, kemudian sudah diperiksa secara medis ya, diuji ke binatang, diuji ke manusia, kemudian lama pemeriksaannya, lama penelitiannya itu bisa sampai puluhan tahun ya. Di poin itu kawan-kawan harus sangat menguasai paten fungsi. Nah, lebih enak mau ngomong sama dokter, mau ngomong sama yang lain itu paten fungsi adalah salah satu kunci. Nah, contoh misalnya paten fungsi dari eksekusi adalah eh, mengurangi efek kemoterapi. Nah, kawan-kawan kan ada yang takut tuh, oh kemoterapi nggak boleh pada saat pas di kemo. Nah, kata siapa? Kita ada paten tuh. Bahwasanya pas pada saat konsumsi eksekusi di saat kemoterapi akan mengurangi efek samping. Nah, ditambah ditambah memberikan efek yang positif terhadap kemoterapi karena kemoterapi ditambah eksekusi adalah salah satu modalitas imunoterapi. Natural killer cell itu imunoterapi. Jadi kemoterapi tambah imunoterapi jadi makin kuat hasilnya, makin bagus. Nah, dari situ kawan-kawan, dengan kawan-kawan menguasai paten, kawan-kawan tidak salah nanti merekomendasikan. Paten tuh kawan-kawan benar-benar hafalkan, benar-benar ingat, benar-benar kawan-kawan kuasai, sehingga dari situ kawan-kawan bisa breakdown tuh penyakit-penyakit apa yang cocok ke pasien. Dan ingat, paten itu sudah diteliti baik secara medis maupun laboratorium, secara eh, eh, dalam kurun waktu tertentu dan dipublishkan oleh suatu negara dengan tingkat kejujuran tinggi Jepang. Yang kedua, nah kawan-kawan setelah paten, kawan-kawan ingat, nah produk ini adalah proteinnya peptide. Nah peptide ini salah satu keunggulannya yang luar biasa itu nanosize. Nah nanosize ini yang kawan-kawan harus eh, kaji apa didengungkan. Nah karena protein ini kan takutnya banyak yang alergi ya. Oh, protein, alergi, ada yang alergi ikan salmon, ada alergi yang lain-lain. Nah, di situ kalau kawan-kawan tahu ya, kalau berobat ke dokter misalnya ada bayi alergi susu, nah, kemudian ke dokternya diberi susu yang molekul proteinnya lebih kecil.
Nah, yang pertamanya polisakarida, kemudian alergi, kemudian kembali lagi ke dokter, susunya diganti yang monosakarida yang memang lebih mahal. Karena untuk teknologi monosakarida, proteinnya itu dipecah tanpa merusak, itu sangat susah. Nah, kita dengan bangganya ya, luar biasanya kawan kan harus menerangkan nanosize itu. Molekul proteinnya sangat kecil, sehingga tidak menyebabkan alergi dan mudah diserap dan langsung bisa dipakai. Nah, itu poin yang kedua. Nanosize mudah diserap, sehingga langsung bisa memberikan reaksi di dalam tubuh kita dan tidak merangsang alergi. Nah, setelah konsumsi kemudian ada reaksi, itu beda, itu namanya healing crisis. Nah, poin yang ketiga. Nah, healing crisis ini kawan-kawan beda ya sama efek samping. Saya sampaikan efek samping sama healing crisis, efek samping obat sama healing crisis. Ini poin ketiga yang kawan-kawan catat. Nah, kalau efek samping itu dalam satu obat pasti ada. Walaupun orang yang sehat ke minum obat, kemudian orang yang sakit itu minum obat, efeknya akan ada. Contoh misalnya, efek samping obat pilek misalnya, atau efek samping obat alergi itu bikin ngantuk. Baik orang yang sehat konsumsi ngantuk juga, baik orang yang sakit konsumsi ngantuk juga. Nah, beda dengan healing crisis. Nah, healing crisis ini kalau orang sehat konsumsi nggak terasa dia nggak ada apa-apa. Saya konsumsi utsukushi saya nggak mencret. Nah, ada orang setelah minum utsukushi jadi mencret karena ususnya kotor. Nah, disitulah proses pemulihan healing krisis yang ususnya kotor akan dibersihkan. Nah, kemudian pada saat sudah bersih, sudah selnya udah mulai membaik, keluhannya mulai mereda. Nah, itu ya healing krisis. Jadi dengan poin kedua dan poin ketiga saya sambungkan ya, protein yang kecil tidak menyebabkan alergi. Nah, kalau dia ada reaksi setelah konsumsi subarasi dan utsukushi, itu adalah reaksi healing crisis. Nah, healing crisis harus dibedakan dengan efek samping tadi udah saya terangkan. Jadi, konsumsinya kawan-kawan boleh dilanjutkan, boleh dimodifikasi. Nanti kalau ada pertanyaan gimana cara modifikasi nanti akan saya terangkan. Nah, poin ketiga sudah saya terangkan. Poin yang keempat. Nah, poin yang keempat ini yang kawan-kawan harus ingat ya. Eh, di dalam tubuh kita itu semua penyakit awalnya dari usus ya. Usus itu rentan ya. Rentan banget terkait kondisi kesehatan karena 70% sistem imun dihabiskan oleh usus. Usus juga bisa mempengaruhi sel-sel metabolisme dalam tubuh, mempengaruhi hormon, mempengaruhi saraf. Nah, sehingga kalau kita menjaga usus, eh, insya Allah kita akan cepat ya, baik nanti nggak menyebabkan penyakit lebih lanjut maupun penyerapan nutrisi akan jauh lebih baik sehingga akan mempercepat penyembuhan. Nah, untuk usus ya seperti itu. Nah, jadi sarannya kalau misalnya ada pasien kalau di awal-awal kalau kita nggak tahu nggak jelas penyakitnya atau penyakitnya banyak, nah kawan-kawan sarannya khususnya dibersihkan dengan uji. Maksudnya apa? Untuk awal-awal terapi boleh kawan-kawan kasih uji dikombinasi dengan yang lain ya, silakan. Tapi uji itu wajib di awal, kalau saya sarankan ya. Nah, kalau misalnya sudah bersih, boleh nanti kawan-kawan efektifkan pemberian yang lain. Maksudnya contoh, usus-ususnya udah oke, apa ususnya udah oke, yang awalnya kita kasih dua usus dua suba, ususnya udah oke nih. Nah, kita booster untuk penyakit kronis, misalnya dia penyakit kronis gagal ginjal nih. Ya sudah ususnya udah bagus nih. Karena ini butuh regenerasi lebih cepat, ya udah kita kasih 4 suba sehari. Yang kemarin usus dua suba, sekarang 4 suba. Karena ususnya udah bersih ya, kita kasih udah 2 bulan. Nah, kita kejar untuk regenerasinya. Jadi lebih efektif nanti untuk pasiennya, lebih mudah juga terkait pembiayaannya sehingga insya Allah lebih efektif. Itu mungkin ada beberapa poin yang belum saya kasih ke slide-slide apa pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi itu poin penting sih. Kalau ini member semua udah jago-jago, tinggal itu tadi ya poinnya. Paten, nanosize, kemudian apa namanya? eh eh, paten nanosize, terus kemudian
eh, healing krisis ya, sama efek samping obat, sama usus lah itu dulu. Nah, kalau untuk produk-produk nanti kawan-kawan bisa tanya langsung. Mungkin itu, Mas Jo, silakan kalau ada pertanyaan kawan-kawan. Oke, ya saya awali. Jadi kalau misalnya untuk pembagian kan banyak juga yang tanya ya. Kalau sakitnya ini minum subal atau usu, minum subal usu. Nah ini banyak juga dari teman kita itu yang bingung lah. Kalau saya sakitnya kayak ginjal, minumnya yang mana? Saya diabetes, minumnya yang Betul, mana? Nah kira-kira betul. menurut dokter apa yang seharusnya dikonsumsi dulu dok? Dan Oke, mungkin kalau dananya terbatas ya kan, misalnya hanya punya ya, 1,8 ini saya nggak kuat beli betul, dua satu lah mana dulu yang harus masuk dulu dan betul. diminum dulu nah Nah, yang mana dulu. jadi gini Mas Jo, ini sedikit ya tips ya. Sebelum menjawab pertanyaan yang tadi, saya kasih awalan dulu kawan-kawan. Jadi untuk pengobatan pertama kali kalau bisa kawan-kawan jangan dosisnya kurang. Maksudnya apa? Mungkin satu saset, oh saya coba dulu lah satu saset. Kalau belinya ngecer mungkin boleh ya. Tapi kalau belinya udah satu box, ya minimal dia beli satu box. Jadi sarannya jangan jangan kurang. Kenapa? Ini saya kasih ilustrasi ya. Dia sudah beli satu box 1,8. Kita ragu-ragu nih ngasihnya. Oh ya udah, nyoba dulu lah satu saset sehari satu saset atau sehari dua saset. Nah, apalagi penyakitnya udah lama, penyakit diabetes, ya udah ada kakinya udah ulkus. Kemudian karena kita larut sama pasien, pasien nggak punya uang, konsumsinya udahlah satu-satu dulu, akhirnya efeknya nggak ada. Nah, efeknya nggak terasa. Akhirnya pasien nggak yakin. Di 1 minggu setelah konsumsi, pasiennya nggak mau minum lagi. Nah, ini saya tanya nih, kira-kira, kira-kira nih, rugi nggak pasiennya? Atau rugi nggak kita nih, Mas Ju? Kira-kira, di chat lah silakan. Kita interaktif ya. Setelah konsumsi, dia kan 1 hari 1 tuh, atau 1 hari 2, rupanya dalam setelah 1 minggu, pasiennya nggak ada efek karena kurang ya, karena kebutuhannya banyak banget karena kurang. Akhirnya nggak terasa. Nah, akhirnya setelah 1 minggu pasien nggak mau minum. Kira-kira rugi nggak? Ya Rugi nggak? rugi pastinya rugi Pasti. orangnya, rugi Ru kita juga ya kan. Lah ini teman-teman masih jawab nih rugi Rugi, benar dah. betul. Nah, Kalau kalau kita rugi nggak? Yang paling rugi siapa? Ya, coba, yang paling rugi siapa? pasien pastinya ya dok, pasien Betul, pastinya kan udah keluar duit betul, tidak dapat manfaat maksimal ya kan bener ya. betul, betul. Kenapa? Benar-benar. Dia udah 1 minggu, taruhlah dia udah 1 minggu ke 2 saset. Berarti kan 14 ya. 14. 14-nya lagi nggak diminum loh. Nah, nganggur di rumah. Nah, rugi. Nah, Ya, jadi gimana caranya? Titik ya. krusial awal itu 1 minggu pertama, kawan-kawan. Hmm. Gimana kita bisa meyakinkan bahwasanya produk ini manfaat, ya, bisa memberikan harapan bisa muncul di 1 minggu krusial itu. Kalau kawan-kawan gagal di 1 minggu, nanti akan susah. Nah, sebelum kita masuk dosis ya, di 1 minggu pertama saya sarankan minimal 4 saset, minimal Ya. 4 saset. Nah, Empat itu sehat, minimal mau empat empat sehat, sehat lima lima sempurna ya. sempurna. Nah, itu Nah, itu dok, tadi. dijelaskan dok. Empat Betul. sehat, lima sempurna dok. Nah, nah Bagus itu dok. nanti betul, nanti di 4 sehat 5 sempurna nanti pas masuk ke dosis ya. Intinya kawan-kawan jangan ragu untuk memberikan awal dosis 4 saset. Kenapa? Keyakinan pasien di awal harus kita dapatkan sehingga pasien oh yakin nih bahwasanya inilah penolongnya, inilah penyembuhnya, sehingga akan mengupayakan di pembelian-pembelian selanjutnya. Karena dia sudah yakin, oh ada manfaat. Poin kita dapatkan. Sehingga masuk ke ranah dosis ya. Ranah 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat tadi minimal 4 saset. 4 saset 5 sempurna. Minimal 4 saset 5 sempurnanya apa maksudnya? 5 sempurna itu kan ganjil ya. Nah, jadi maksud saya kita bisa memilih mana yang lebih dominan, apakah subah, apakah utsu, atau hikari. Nah, tergantung dari penyakitnya. Kawan-kawan ingat, paten fungsi harus hafal, bukan hafal sih, harus mengerti ya. Kalau hafal, ditakut-takutin dikit, lupa. Tapi kalau mengerti, kawan-kawan bayangkan,
Nah, saya bantu membayangkannya ini. Nah, jadi ingat ya, kita bahas Utsukushi dulu. Utsu itu kan usus dah, usus ya. Jadi penyakit-penyakit semua awalnya dari usus. Nah, ususnya dibersihkan. Nah, jadi Utsukushi. Jadi pembersihan usus. Nah, ingat, usus itu menghabiskan 70% sistem imun. Nah, kalau ususnya berantakan, gampang infeksi. Nah, jadi kasus-kasus yang ada infeksi baik bakteri maupun virus dan atau eh, penyakit-penyakit yang mempengaruhi sistem imun, baik sistem imunnya berkurang atau berlebihan. Yang berkurang karena infeksi, yang berlebihan karena autoimun. Nah, itu Utsukushi. Ditambah lagi dia natural killer cells untuk tumor dan kanker. Jadi itu ya, Utsu penyakit usus, penyakit infeksi, kemudian autoimun ya terkait masalah imun dan tumor dan kanker. Ya, itu yang Utsukushi. Ingat, berarti kalau ada yang saya sampaikan tadi, berarti Utsunya banyakin. Nah, oke, kita paham di Utsukushi dulu. Nah, selanjutnya apa? Subarasi. Ingat, Subarasi itu awalnya darah. Nah, ingat ya, kawan-kawan tuh radikal bebas, seluruh penyakit awalnya dari radikal bebas yang berkembang oleh akibat kita nggak jaga usus, penyerapan nutrisinya jelek, radikal bebas di dalam darah meningkat, nah, dirusak semuanya. Yang awalnya dari usus berkembang tuh kemana-mana karena aliran darah. Nah, aliran darah ini yang membantu adalah subarasi yang dominan. Ya, karena antioksidannya paling tinggi dibandingkan Utsukushi, antioksidan Subah itu jauh lebih besar untuk di darah. Nah, jadi kualitas darah akan bagus. Jadi semua penyakit yang berkaitan dengan darah, contoh asam urat, ya, kemudian kolesterol, hipertensi, diabetes, ya, stroke, ya, ada pokoknya pembuluh darah yang bermasalah, darah yang bermasalah itu mudah eh, paling kuat adalah Subarasi. Nah, nggak cuma itu Subarasi. Kawan-kawan ingat ya penyakit yang lama, ya penyakit kronis, degeneratif, ya degeneratif kan penyakit yang sudah lama banget ya, udah tua, butuh sel yang banyak untuk diperbaiki. Nah, potensinya yang sangat besar adalah Subarasi. Jadi penyakit lama, penyakit kronis yang butuh regenerasi atau penyakit yang memang luka, kemudian regenerasinya butuh banyak, itu yang terkuat adalah Subarasi. Itu ya. Nah, terus kemudian Hikari gimana, Dok? Hikari boleh komplementer terkait penyakit-penyakit yang lama karena kadang-kadang penyakit yang lama itu bikin stres. Yang paling kuat untuk mengurangi stres itu memang hikari. Karena dia metabolismenya bagus untuk otak ya, spesifik di otak. Nutrisi itu untuk otak dia nggak sembarangan ya. Nah, dia pilih-pilih kalau di otak itu. Nah, untuk hikari spesifik nutrisinya semua untuk di otak. Nah, jadi bagus ya. Untuk otak boleh eh, komplementer, tapi nggak wajib kalau misalnya orangnya stres, gini-gini, kasih kari. Tapi orangnya semangat apa-apa nggak usah. Kita banyakin subanya. Nah, kayak kalau hikari spesifik penyakit-penyakit untuk otak, mata, ya saraf-saraf yang ada langsung di berdekatan dengan otak, gitu ya. Jadi kayak ada autism, Parkinson dan kawan-kawan lah, demensia dan kawan-kawan. Nah, itu untuk hikari. Nah, ingat ya tadi tahu fungsi masing-masing dari paten, kemudian tadi kawan-kawan bayangkan, tadi saya bantu membayangkan mana yang dominan, Utsukushi apa, Suba apa, Hikari apa, kawan-kawan bayangkan. Sehingga tadi minimal 4 saset, yang kelima itu minimal 4 saset. Yang kelima kita lihat dominan. Dok, kalau diabetes gimana dok? Mana yang dominan? Oke, untuk pengobatan awal, nah ingat ya, diabetes itu penyakit degeneratif. Nah, di awal saya kasih minimal 4 saset. Minimal 4 saset karena biar cepat ya. Terus kemudian berapa dok dosisnya? Oke, diabetes. Kita lihat ada luka apa enggak. Nah, oh nggak ada luka atau ada luka. Nih pasiennya ada luka. Nah, ingat dia penyakit degeneratif. Diabetes sebenarnya penyakit yang lama, sel banyak yang rusak.
pembuluh darah rusak, regenerasinya butuh. Nah, sebenarnya diabetes itu paling cocok itu Subarasi. Ya, paling cocok, paling dominan sebenarnya Subarasi. Tetapi ingat, ya, tadi saya sampaikan awal penyakit semuanya dari usus. Jadi 2 bulan pertama saya biasanya ngasih Suba dan Usu dengan takaran yang sama. 2 Suba dan 2 Usu. Setelah 2 bulan, saya kasih karena ini dominan Suba, biar regenerasinya biar cepat pulih. Saya eh, saya rubah komposisinya. Jadi Subanya 3, Usunya 1. Nah, tapi kalau kita bisa memantau bahwasanya ususnya bagus gini 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 kita bisa pantau. Ngecek pasiennya rutin ya, kalau kawan-kawan punya pasien jangan suruh beli aja ya, kawan-kawan harus pantau, kawan-kawan harus cek, kawan-kawan harus kunjungi supaya pasien senang ya, supaya kita juga bisa memilihkan mana yang terbaik untuk pasien. Jadi setelah itu kalau saya analisis, oh dia sudah ususnya nggak pakai lagi Suba aja semua, kita benar-benar kejar regenerasinya. Nah seperti itu Mas, lebih mudahnya ya. Nanti kalau mungkin pertanyaan lagi mungkin langsung ke kasus penyakit aja. Ya, oke. Jadi itu penting sekali juga. Ini bagus sekali dari Bu Iwin ya kan. Nah, kalau sebanyak itu, kalau untuk penyakit-penyakit yang biasanya itu tidak masalah. Kasus saya juga dok dari beberapa kali itu kok yang paling banyak healing krisis ya. Kita ngomongin krisis dengan badannya kadang-kadang ada yang sakit, nggak semua ya teman-teman. Tapi ada yang merasakan badan sakit, panas juga, macam-macam itu yang sakit cancer atau tumor. Nah, kira-kira menurut dokter kenapa kok yang healing krisisnya yang mengalami sangat banyak ya, bahkan badan sakit juga itu kok yang Wah, tumor sama cancer. Nah, apakah dokter juga eh, mengalami dan kenapa dok itu dibanding nah penyakit yang lain dok? betul. Nah jadi Hmm. kawan kan tumor sama kanker ya, itu kan sebenarnya zat-zat kanker yang masuk ke dalam tubuh kita melalui usus. Banyak ya. Salah satu, jadi gini, kanker sama tumor itu em, multifaktor ya, penyebabnya banyak. Ya, karena sejatinya di dalam tubuh kita itu rawan terjadi tumor sama kanker tiap hari. Nah, karena sel yang rusak harus diganti secara sempurna supaya selnya nggak salah. Nah, itu punya potensi, semua orang punya potensi untuk tumor dan kanker. Nah, itu satu. Yang kedua, kawan-kawan nggak kontrol makanan. Nah, ususnya berantakan sehingga ususnya terjadi leaky gut, sehingga zat-zat karsinogenik itu cepat masuk, ditambah sistem imun turun. Nah, karena ususnya berantakan, sistem imun turun. Karena ususnya berantakan, zat-zat kanker dia gampang masuk. Sudah selesai. Jadi tumor dan kanker. Nah, ingat, eh, tumor sama kanker itu setiap saat, setiap detik itu perang sama sistem imun kita. Setiap detik, ya. Yang kanker ya, yang kanker itu dia akan membesar, ya. Tiap saat, tiap detik dia akan membentuk sel terus-terusan. Nah, yang nahan itu sel imun, ditahan supaya jangan membesar. Itu setiap saat. Jadi perang setiap saat. Kadang-kadang setelah perang, sistem imun kita eh, prajuritnya kehabisan amunisi, kehabisan anggota, sehingga dia eh, berkurang, perangnya itu berkurang, nggak sekuat yang di awal-awal karena kankernya udah membesar-membesar, eh, tentara kita turun. Nah, setelah dikonsumsi utsubushi, nah tentaranya dibanyakin, terus kemudian amunisinya ditambah, kira-kira perangnya makin besar nggak? Ya, ya, makin besar ya Nah, dok, makin besar ya. iya, perangnya Makin makin sakit. besar, Hmm. sakit-sakit semua. Apalagi kanker yang sudah menjalar ke seluruh tubuh. Udah perangnya di mana-mana. Jadi sakitnya macam-macam. Itu wajar, logis. Yang kedua, ingat ya, tadi penyebabnya ususnya berantakan. Nah, setelah konsumsi utsukushi, kira-kira mencret nggak? Mencret itu orang kanker rata-rata itu. Karena Hmm. ususnya kotor banget tuh. Karena kawan-kawan di slide-slide saya sebelumnya itu kan saya pernah gambarkan ya, pernah ngasih video Hmm. pasien usia 45 tahun wanita dengan kanker payudara, ususnya hitam banget. Nah, Hmm. kira-kira setelah Ya. konsumsi Otsukushi kan udah pembersihan. Nah, pembersihan tuh diare, sakit perut dan sebagainya. Itu luar biasa memang. Sehingga jawabannya pada saat pasien kanker ya reaksinya sangat besar. Memang eh, hal demikian memang normal gitu tuh Mas Jo.
Jadi kita yakinkan ya, cara meyakinkannya gimana? Teruskan dulu aja Bu, nggak apa-apa gitu atau gimana? Ini badannya sakit semua nih nanti kalau gimana gimana gimana? Caranya Nanti gimana Dok? Untuk bisa bisa meyakinkan. lemas, bisa kesakitan. Mm-mm. Nah, jadi gini kawan-kawan, yang pertama, sebelum konsumsi, karena memang healing krisis ini masalahnya sangat banyak ya, tantangannya sangat banyak. Jadi yang perlu kawan-kawan lakukan yang pertama, sebelum konsumsi, cari waktu eh, mengedukasi dengan baik ya. Jangan sampai pasiennya takut ya setelah dia edukasi malah takut. Jadi jangan ditakut-takutin, tapi yang pertama diberi keyakinan bahwasanya ini memang menyembuhkan. Yang kedua, nanti setelah sembuh ada beberapa reaksi yang namanya healing crisis. Contoh ini usus. Jadi kawan kan kalau bisa bawa video saya itu yang usus, gambar usus tuh. Video usus. Nah, ini ususnya. Ini untuk kanker. Nah, ini kalau dibersihkan gimana? Reaksinya sakit. Terus kemudian kanker juga dia di dalam tubuh itu tiap saat perang. Nah, awalnya tadi senjatanya kurang, tentaranya jadi perang, jadi makin sakit-sakitan, tetapi itu proses sementara. Nah, setelah tubuhnya enak, terkendali, selnya udah membaik, gejalanya akan berkurang. Beda sama efek samping, kawan kan tadi ya, efek samping sama healing crisis harus kawan kan kuasai, itu ya. Nah, setelah kawan kan edukasi yang baik, baru kawan-kawan prediksi kalau misalnya ada healing crisis, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, nggak boleh stres ya. Dengan kita stres, panik, nanti akan memperbesar reaksi dari healing crisisnya. Tetap tenang, nggak usah khawatir, tetap tenang. Yang kedua, banyak minum air putih. Nah, kenapa? Maaf, banyak istirahat dulu. Karena sejatinya regenerasi itu butuh energi. Energinya besar ya. Buat sel baru itu butuh energi kawan-kawan. Kadang-kadang lemas. Kadang-kadang hari pertama enak, hari kedua lemas. Nah, karena memang energinya banyak kepakai untuk bikin sel baru. Nah, samalah kayak kita olahraga ya. Pas pada saat olahraga pertama, sorenya seger nih. Besok paginya sakit-sakit. Aduh, sakit-sakit. Nggak bisa gerak, ngangkat aja gerak. Tapi kalau sudah menyembuh, sel ototnya udah pulih, kekuatan ototnya udah pulih, mau ngangkat apapun lebih ringan. Nah, kayak gitu ilustrasi healing crisis. Nah, jadi eh, harus istirahat yang kedua, ya, karena butuh energi. Yang ketiga, harus banyak minum. Nah, banyak minum kenapa? Ingat, sel ini kalau pas pada saat healing crisis, kan sel itu dirusak ya, dihancurin. Sel yang ancur-ancur itu benar-benar dibersihin, dirusak. Nah, pas pengerusakan ini itu mengeluarkan racun, toksin-toksin, zat-zat racun itu kan sampah lah. Kalau kita bongkar rumah kan, rumahnya udah hancur nih, sisa-sisa bahan bangunan rumahnya kan harus dibersihin tuh. Nah, harus dibuang keluar. Nah, jadi dan itu butuh pengangkut. Pengangkutnya adalah air, sehingga racun-racunnya cepat dikeluarkan. Jadi efek-efek sakit-sakitnya itu cepat hilang. Ya, banyak minum. Yang kedua, ya yang air tadi yang air itu yang ketiga ya. Yang ketiga, fungsi dari air adalah ingat sel itu isinya air 70%. Nah, kalau misalnya kita mau regenerasi tapi kita kekurangan cairan, susah. Nah, salah satu contohnya pada saat pasien gagal ginjal, kenapa kok sangat susah untuk regenerasi? Karena salah satunya sel ginjal itu susah, nggak pernah istirahat. Yang kedua, direstriksi cairannya. Cairan nggak boleh banyak-banyak. Jadi regenerasinya susah banget tuh kalau pasien gagal ginjal. Nah, salah satu ilustrasinya itu. Jadi harus banyak minum supaya regenerasinya atau healing krisisnya bisa cepat berkurang, toksinnya biar cepat hilang, selnya biar cepat pulih. Nah, yang keempat, boleh kawan-kawan eh, tambahkan nutrisi yang lain. Jadi nggak apa-apa, dok, boleh nutrisi ini, nutrisi itu, tambahin boleh, silakan. Karena kita lebih fokusnya nutrisinya untuk regenerasi sel, untuk memperbaiki sel. Kalau untuk multivitamin, vitamin D apa dan sebagainya, kalau mau nambah silakan. Karena walaupun kita sudah ada vitamin D-nya, tetapi kalau misalnya mau tambahan vitamin, tambahan nutrisi yang lain silakan. Contoh, oh dok sakit pinggang dok saya, kebutuhan kalsium sama magnesium, boleh konsumsi susu, tambahin konsumsi susu supaya proses untuk pemulihan yang sakit pinggang lebih cepat, ya, konsumsi susu. Atau dok diare, oh
diare ini kan setelah konsumsi diare, nutrisinya apa? Tambah oralit boleh. Nah, tambah-tambah cairan-cairan yang untuk memperbaiki supaya elektrolit di dalam ususnya biar cepat pulih. Nah, itu kan tambah nutrisi. Nah, terus kemudian kalau tetap keluhannya makin berat, dok, boleh. Kawan kan boleh konsumsi obat-obat tertentu sesuai gejala. Oh, sakit kepala boleh minum paracetamol. Oh, mencret boleh kasih anti mencret. Boleh. Nah, tapi kalau makin memberat, segera konsultasi ke dokter atau bawa rumah sakit. Nah, kenapa? Oh, bukan memperparah karena efek ini, karena memang awal penyakitnya memang sudah parah dan eh, memang itu harus dilewatin. Tetapi supaya aman, supaya nanti tubuh kita bisa beradaptasi pada saat healing krisis, ya harus dipantau dengan medis juga atau nanti dibawa ke rumah sakit sehingga kawan-kawan pas pada saat healing krisis nggak takut. Nanti nggak takut lagi ketemu sama kita karena kita udah terangkan semuanya lengkap gitu Mas Jo. Ya, kalau untuk healing krisis sendiri, kira-kira prosesnya itu berapa lama ya? Biasanya rata-rata tuh menghilang ya. Berapa hari, Dok, untuk Nah, biar ini dia ya. hilangnya? Ha. Betul. Jadi tergantung penyakit memang. Ada yang beberapa hari karena proses inflamasi itu rata-rata paling cepat 2 hari. Paling Hmm. cepat itu 2 hari. 2 kali dua Hmm. puluh empat jam proses inflamasi itu. eh, Healing krisis kan melibatkan kompleksitas sistem imun kita. Yang paling cepat sistem imun itu 2 hari. Paling cepat. Nah, paling cepat. Nah, kalau makin parah bisa sampai 1 bulan, bisa sampai 2 minggu ada. Nah, terus kemudian ada yang oh healing krisis sudah 1 minggu udah enak, habis itu nggak udah hilang gejalanya di bulan depan atau di bulan ketiga kok sakit lagi. Nah, berarti ada yang rusak lagi atau sedang perbaikan organ yang lain. Nah, itu. Oh, ini udah diperbaiki nih organ yang sebelumnya, yang setelahnya itu belum tersentuh. Nah, kita perbaiki yang A dulu. A udah beres, kita mau perbaiki yang B. B rupanya ada healing krisis juga. Jadi ada beberapa kasus pasien setelah beberapa bulan, setelah healing krisis, kemudian beberapa bulan lagi healing krisis lagi. Ada. Karena perbaikan lagi. Atau kawan-kawan karena udah enak, eh, kalap ya, kilaf, kemudian rusak lagi, kemudian ada gejala lagi. Ada. Jadi tergantung beratnya penyakit dan masing-masing orang itu berbeda-beda, Mas. Gitu. Rata-rata Oke. 2 sampai 2 minggu, 2 hari sampai 2 minggu, Oke. rata-rata. Tadi empat sasetnya itu ada yang tanya, Bu Arya, itu empat sasetnya itu empat saset suba, empat saset susu, atau dua usu, dua cuba, Dok? Yang normal yang harus masuk dalam minggu pertama. Oke. Nah, jadi gini kawan-kawan, kalau 4 saset kan minimal. Nah, terus kemudian kawan-kawan boleh kalau diabetes lukanya banyak tuh ya, luka luka apa sih? Luka di kaki itu kan butuh coba banget. Nah, jadi tetap ada usunya, boleh karena ini eh, biayanya nggak punya gitu ya, minimal 4 pokoknya ya udah karena kita kejar subahnya, kejar regenerasinya, jadi 3 subah 1 utsu boleh ya. Nah, boleh 2 subah 2 utsu. Yang nggak boleh 1 subah 3 utsu. Nah, jadi kawan-kawan yang penting ada 1 utsu minimal. Nah, jadi tiganya subah atau oke lah biar cepat misalnya untuk perbaikan ususnya karena ususnya kotor banget misalnya contoh misalnya anggaplah seperti itu. Boleh 2 subah 2 utsu. Yang nggak boleh 3 utsu 1 subah salah itu. Hmm. Nah, karena kita ngejarnya regenerasi. Nah, itu ya. Boleh 2 subah 2 utsu atau 3 subah 1 utsu. Seperti Hmm. itu. Simpelnya seperti itu. Karena, Oke. oh, dok, ini lukanya udah borok banget nih, ini biar cepet nih. Oh, biar cepet ya udah, subahnya banyakin gitu. Jadi tiga subah Regenerasi. satu utsu. Gitu aja. Nah, simpelnya Oke. seperti itu. Oke, Kak, ini ada yang tanya juga bagaimana cara kerja produk AFC Subausu ini memperbaiki diabetes itu cara kerjanya bagaimana, Dok? Nah, boleh, Dok, Nah, jadi, jelaskan. nah, jadi kan gini, yang rusak itu kan, ini saya nggak bahas usus ya, nggak bahas usus langsung Ya. ke subah aja ya. Nah, jadi di dalam darah, nah, gula ini itu penyebab radikal bebas tertinggi di dalam tubuh. Jadi gula ketemu kolesterol, kolesterolnya jadi jahat.
kemudian gula ketemu asam urat yang awalnya itu fungsinya antioksidan jadi jahat. Jadi radikal bebas ini yang ngeri ya. Nah, jadi gula di dalam tubuh bisa menyebabkan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini harusnya bisa dinetralkan oleh sistem yang ada di dalam tubuh kita. Kalau netral, sehat. Tapi kalau nggak netral, ya terjadi stres oksidatif. Nah, stres oksidatif di dalam darah ini bisa merusak semuanya. Ketemu kolesterol, kolesterolnya jahat. Ketemu asam uratnya jahat menempel di dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darahnya meradang, menyempit atau menyumbat. Nah, kemudian ke sel juga merusak dari sel otak sampai ujung kepala sampai ujung kaki, saraf, saraf mata dan lain sebagainya itu dirusak. Bayangkan berarti kerusakan ada di mana-mana. Berarti kan butuh regenerasi. Satu. Yang kedua tadi kualitas darah radikal bebasnya banyak. Yang terkuat antioksidannya di dalam darah adalah subarasi. Nah, jadi yang pertama, kualitas darah harus segera diperbaiki oleh subarasi. Ya, jadi kerusakan atau akibat diabetes nggak berlanjut. Kita stop. Ya, memang harus dibantu dengan medis ya. Jadi kualitas darah diperbaiki dulu oleh subah. Nah, setelahnya itu penyakit kan kerusakan nggak berlanjut tuh. Nah, kemudian dilanjutkan regenerasi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan meregenerasi dari sel pankreas yang sudah mengalami kerusakan. Harapannya sel pankreasnya regenerasi, kemudian insulinnya bisa produksinya bisa stabil dan itu butuh waktu. Nah, supaya kerusakannya nggak berlanjut, kawan-kawan ingat kalau untuk diabetes, ya saran tetap apa namanya konsultasi juga pengobatan medis biar tetap dilakukan supaya mengontrol kerusakannya biar nggak makin berat, kemudian eh, subarasinya bisa bekerja lebih optimal. Satu, mencegah kerusakan lebih lanjut dari medis. Satu, selnya yang uh, hancur itu cepat dikembalikan. Nah, kalau misalnya yang ini nggak terkontrol, ini naik terus kita kejar-kejaran. Nah, tapi kalau misalnya ini di stop dengan medis, ini ngejarnya gampang. Nah, harapannya nanti semua selnya bisa pulih. Gitu, Mas Jo. Oke, kalau untuk yang penyakit jantung lebih dominan ke supaya dok ya Nah, jantung ya. jantung, Atau apa? ingat ya, jantung pembuluh darah, sumbatan, ya. Nah, itu deh, simpelnya itu, pembuluh darah, darah, sumbatan. Nah, ingat, Hmm. jantung juga sumbatan awalnya dari usus, kolesterol. Nah, harus bersih. Nah, jadi minimal 3 satu usus, atau 2 dua usus. Nah, yang nggak boleh ususnya banyak, gitu. Karena Hmm. dominan subah. Oke, nah ini ada pertanyaan bagus juga ya dok. Kerabat saya ada kena kanker usus lagi kemo di Malaysia. Dokternya melarang usuk-usik katanya ingredientnya ada yang apa kontra dengan kemo lah. Khawatir tidak maksimal. Nah, gimana tuh cara misalnya dokternya melarang karena kadang-kadang dokternya belum mempelajari, belum paham produk KFC, ya kan terus langsung melarang saja dok. Kalau ada yang seperti itu gimana dok baiknya? Nah, jadi ini kawan-kawan ya, kawan-kawan yang pertama, kawan kan harus menghormati dokter yang menangani ya. Kalau kalau misalnya nggak itu nanti bentrok ya. Karena memang satu, saya mungkin respect ke dokter yang menyampaikan hal tersebut. Karena kawan-kawan coba pikirkan, kita dikasih obat yang nggak tahu misalnya, yang nggak tahu dia belum baca, dia belum nggak tahu. Oke, AFC. Kalau yang lain nanti makin parah. Yang bertanggung jawab terhadap kesembuhan penyakit pas pada saat ditangani siapa? Dokter yang menanganin. Jadi dia bertanggung jawab penuh dan dia harus memastikan bahwasanya pasien ini bisa sehat, bisa sembuh. Nah, tanggung jawabnya besar. Makanya memang dokter akan mengupayakan segalanya untuk kesehatan pasien. Kalau yang dipelajarinya sesuai dengan yang sudah dipelajarinya. Itu poin pertama kita harus menghormati, ya. Jadi memang harus meminta izin kalau misalnya ada penanganan-penanganan. Itu yang bijaksananya seperti itu ya. Nah, kemudian memang disampaikan kalau sudah disampaikan dengan baik, dok, ini. Nah, itu tadi kawan-kawan baca paten fungsi. Nah, itu tadi kalau misalnya ini ada penelitian paten fungsinya ini, dok. Nah, ini dok paten fungsinya dia meningkatkan eh,
efektivitas dari kemoterapi. Nah, apa efektivitasnya? Itu tadi, karena dia menutrisi natural killer cell, dok. Natural killer cell kan digunakan untuk imunoterapi, ya. Salah satu modalitas imunoterapi adalah natural killer cell itu disuntikkan, diinfuskan ke orang yang eh, kena kanker. Nah, kita udah langsung nutrisi sendiri natural killer cell di dalam tubuh kita nutrisi sehingga natural killer cell kita lebih aktif, lebih efektif untuk menyerang tumor dan kanker. Nah, terus kemudian untuk efek samping dari kemoterapi juga bisa diperbaiki. Mungkin ada pembahasan bisis tumor dan kawan panjang terus dalam secara medisnya. Mungkin nggak saya terangkan secara detail ya. Nah, yang penting paten fungsinya kawan-kawan ini dok satu aja nggak usah terangkan banyak-banyak. Ini dok kemoterapi ini paten fungsinya di sini dok sudah diteliti oleh peneliti Jepang dok bahwasanya ini efeknya. Kalau suba kalau Suba, saya kalau ketemu sama dokter, saya nggak merekom Suba karena ya m- materinya untuk penelitian terkait keefektifan Suba terkait pengobatan pada saat kemoterapi itu belum kuat. Ya, jadi nanti perdebatan sengit, nanti malah nggak dipercaya. Tapi kalau untuk uji kursi, saya berani. Maksudnya, oke, ini dok, ini dok. Kalau untuk Suba, pas pada saat selesai kemo saja. Pas pada saat mungkin berjarak ya dengan kemonya supaya berhasil supaya mati semua baru coba untuk memperbaiki regenerasi sel gitu Mas Mas Jo Hmm, memang pelan-pelan sih nah supaya nanti pelan-pelan. kalau misalnya udah kalau kita langsung nentang nanti dipersulit nanti Mas kadang-kadang dokter Hmm. kadang-kadang ada ego sih nah tapi kalau misalnya kita berhasil oh nanti dokternya malah tertarik tuh Mas karena tahu begitu Ya, gitu. ya kadang jadinya kadang-kadang diam-diam minum ya kan kalau Iya saya kadang-kadang betul kadang-kadang ada betul yang seperti itu ya. betul. Kalau untuk maintenance sendiri itu kalau misalnya tidak ada keluhan sakit penyakit ya itu sebaiknya yang subah atau ucu ya maintenance ya. Jadi tidak ada keluhan sakit dok. Sarannya dokter apa kalau untuk maintenance saja gitu? Kalau untuk maintenance ya, kalau untuk Hmm. maintenance itu saya, nah gini ya, ini saya kasih trik lagi ya, kawan-kawan ini trik ya. Jadi dibagi dua, yang pertama konsumsi AFC itu dibagi dua. Ini dicatat ya. Yang pertama sehat, yang kedua sakit. Nah, ya. Nah, yang sakit saya bagi dua. Sakit berkaitan lambung sama sakit tidak berkaitan lambung. Itu aja nih pembagiannya kawan-kawan Pirena. Nah ya, yang pertama berarti nggak sakit, kita merasa sehat kan gitu. Maintenance lah bahasanya ya. Nah, jadi kalau maintenance berarti kita optimalkan regenerasi. Nah, karena kenapa? Kalau kita nggak sakit, stem cell itu produksinya hanya waktu-waktu tertentu. Salah satunya pada saat tidur. Nah, dia akan aktif. Nah, kemudian kalau misalnya pada saat tidur, growth hormone dan kawan-kawan untuk regenerasi itu aktif, kalau kita kasih nutrisi, dia lebih efektif, lebih, lebih efisien ya, efektif dan efisien. Jadi kalau maintenance, saya minimal satu saset subah, satu saset utsu sebelum tidur. Nah, terus kemudian kiranya, oh besok saya kegiatannya banyak banget. Nah, saya butuh energi, baru saya tambah. Nah, oh paginya kayaknya makanku nanti akan kacau nih. Aku nanti akan stres. Aku nanti rapat banyak, kegiatannya ini boleh dilindungi dengan cara sebelum setelah bangun ya, setelah sholat subuh ya, kondisi perut kosong, saya konsumsi satu pasang lagi. Nah, jadi kalau kita memaintain nggak sakit dan nggak sibuk satu pasang sebelum tidur. Tapi kalau misalnya lagi sibuk banget dok, stres, kejar setoran, mungkin roadshow kemana-mana. Eh, jadi dua pasang, satu pasang sebelum tidur, satu pasang pada saat bangun, perut kosong, sehingga bisa menjaga nanti pas pada saat kita kegiatannya berlebihan. Itu yang sehat. Yang kedua yang sakit. Nah, yang sakit ini ingat, kalau sakit stem cell itu di di apa? Diproduksi, dirangsang ya, dirangsang mau pagi, siang, sore, malam. Dia akan keluar terus karena sel rusak. Beri respon, ngasih respon ke stem cell.
sel ginjalnya rusak nih, keluar tuh di dalam darah, ditangkap di sumsum tulang, stem selnya keluar terus-terusan sampai jebol stem selnya nggak keluar lagi. Nah, itu kondisi sakit. Jadi mau konsumsinya pagi, siang, sore, malam, betul semua. Jadi, oh kata dokter Islami malam, kata dokter pagi. Kalau ada dokter lain siang. Nah, benar kawan-kawan. Kalau sakit, karena stem selnya kan aktif terus, pagi, siang, sore, malam. Ya, nah, jadi eh, monggo untuk konsumsinya. Nah, yang membedakan cuma ada keluhan lambung apa enggak. Kenapa? Kalau ada keluhan lambung, kadang-kadang kan saya lebih menyarankan pada saat sebelum makan ya. Nah, pada saat sebelum makan, kalau ada pasien-pasien yang lambung, kadang-kadang sakit perut, mual, muntah bahkan. Ada beberapa kasus seperti itu. Healing krisisnya seperti itu. Otomatis kan kalau misalnya healing krisisnya langsung mutlak kan takut. Nah, jadi saya bedakan yang lambung dan non lambung. Kalau yang non lambung boleh pagi, siang, sore makan, pagi, siang, sore malam, terserah kapan ya. Nah, minumnya sebelum makan pada saat perut kosong karena nanti biar efektif konsumsinya. Kemudian kalau misalnya minum obat yang setelah makan jadi nggak langsung bereaksi karena sudah diserap. Nah, terus kalau yang itu yang non lambung ya. Nah, kalau yang lambung jadi gimana dok? Yang lambung ya jelas kalau bisa 2 jam setelah konsumsi obat. Nah, contoh misalnya sebelum makan itu ada obat lambungnya dari dokter, konsumsi obat lambung, kemudian makan, kemudian minum obat. Nah, selanjutnya 2 jam baru konsumsi subatsu. Kasih waktu dulu supaya healing krisisnya nggak langsung berlebihan. Nanti pada saat lambungnya udah membaik, ya boleh nanti kembali. Kan ingat tuh, oh lambungnya udah oke, udah nggak sakit lagi. Nah, berarti kategorinya pindah. Kategorinya lambungnya membaik, berarti sebelum makan gitu. Gitu simpelnya gitu Mas. Wah, saya Oke, kasih simpel. simpel ya, luar biasa dok ya. Jadi kalau ini juga ada yang tanya, kalau kasusnya pasiennya itu konsumsinya langsung 3 produk, Suba, Utsu, Hikari. Nah, pertanyaan bagus sih, apakah ada kalau secara bersamaan itu ada efek sampingnya atau kontraindikasi atau gimana? Sudah diminum secara bersamaan, dicampur-campur dok. Misal Nggak, campur-campur itu seperti gimana dok? nggak ada, malah bagus ya. Kali Hmm. masuk nanti energinya langsung nyari nyari masing-masing, kekuatannya masing-masing bagus. Nggak ada masalah karena Hmm. sejatinya sejatinya nah, penelitian kan memang konsumsinya memang memberikan efek pelengkap. Satu kan fungsinya saling melengkapi tuh kawan-kawan. Suba Utsu Hikari itu saling melengkapi. Kalau Ikari kan itu tadi, kalau misalnya berkaitan dengan misalnya udah penyakit lama, stres dia murung aja terus. Nah, tambahin aja Ikari supaya lebih rileks, lebih cepat, biar lebih semangat, stresnya berkurang karena metabolisme di dalam otaknya langsung diperbaiki, regenerasi di otaknya juga diperbaiki. Maaf. Kemudian lebih tenang. Nah, boleh, silakan. Nah, jadi Suba Utsukari boleh, silakan dikonsumsi secara bersamaan. Yang nggak boleh itu kena air panas, ya, karena Hmm. ini sejatinya protein. Protein akan rusak kalau kena air panas, gitu. Airnya Boleh, adem ya, airnya adem aja ya airnya dok. biasa, air Ah, biasa biasa. boleh. Hmm. Nah, kalau saya sih gini sih, Mas. Saya Hmm. sukanya ya eh, ingat ya kalau usus salah satu yang zat aktifnya itu harus masuk ke usus ya. Jadi efektif harus ketelan. Nah, kalau suba boleh mau ketelan, mau nggak ketelan, mau di bawah lidah boleh ya. Nah, kalau utsu harus ke usus. Jadi harus minum biar efektif ya. Karena memang dia salah satu cara kerjanya adalah membersihkan usus oleh probiotik. Probiotik itu tempatnya di dalam usus. Nah, jadi untuk utsukusi eh, sebaiknya memang eh, terminum ke dalam ke usus ya. Jadi boleh kalau utsukusi kawan-kawan eh, saya jarang saya kasih larut ya, saya larut ya. Kalau kita sehat sih enak ya. Langsung saya masukkan ke dalam mulut supaya konsumsinya efektif ya. Kalau utsu, nah kemudian sisa sisa yang ada di dalam mulut kan saya minum air putih atau minumnya tuh nyampur air putihnya tuh di mulut kita supaya nggak ada
sisa-sisa yang nempel di gelas Mas. Kalau kita larutkan kan di dalam gelas tuh kan nanti ada yang nempel-nempel di gelas tuh. Kan Hmm. sayang tuh, rugi kita. Ya, terus kemudian sisanya yang ada di saset tuh saya kasih air, saya acak-acak, kemudian saya eh, masuk. Itu yang sama, subah seperti itu. Boleh kalau subah di bawah lidah, ditahan. Nah, kemudian masih ada sisa-sisa rasa, biar efektif, biar misalnya nggak kena ludah, kebuang ke ludah kan, kadang meludah. Nah, kemudian dibilas pakai minum air putih, kemudian ditelan, dibersihkan supaya seluruhnya diserap. Sama hikari seperti itu juga. Khusus untuk kusi harus tertelan. Kalau hikari sama subah boleh di bawah lidah, sisanya diminum. Gitu, Mas. Ya, kalau efektivitasnya itu lebih bagus kalau di bawah lidah atau langsung diminum campur air diminum semua ya, Dok. Efektivitasnya Sama-sama, sama-sama, cuma sama-sama. sama-sama karena di bawah lidah itu untuk mempercepat saja. Untuk Hmm. mempercepat penyerapan langsung masuk ke pembuluh darah, Suba dan Hmm. Hikari. Tapi kalau untuk efektivitas sama karena nanosize ini yang Hmm. yang nggak efektif itu kena air panas. Nah, tetapi kalau untuk usus karena ingat dia ada probiotik, probiotik itu eh, cara kerjanya eh, apa namanya tempat kerjanya itu di usus. Jadi akan lebih efektif kalau ditelan melalui usus, nggak langsung masuk ke darah di bawah lidah gitu. Oke. Kalau ini ada juga ini untuk kanker taring ya. Kanker taring sudah kemo minggu awal ini. Takarannya sama nggak, Dok? Dua suba Oh, dan dua usus kusi. banyakin. Kalau saya anggaplah lagi kemo nih saya kasih 4 utsu minimal karena Hmm. pas kemo ini harus kita hajar aja nanti kalau baru baru udah beberapa selang waktu mungkin kemonya udah selesai baru saya tambah subah. Kita gini loh Mas, kita kan maunya kan pasien ini biar tertolong lah, biar cepat kan. Nah, jadi kita lihat yang efektif aja, bukan kenyamanan pasien lagi. Kadang-kadang nggak nyaman, kadang-kadang pasien ada healing krisis, tapi kita pikirkan tuh supaya penyakitnya biar hilang sempurna. Nah, salah Hmm. satunya itu tadi kita uju aja. Saya kalau yang lagi-lagi kemo tuh saya sarankan uju aja sih. Supaya itu nanti nanti dulu. Uju aja kita kejar supaya memang benar-benar hilang tuh sel tumor, sel kankernya. Gitu sih. Kalau udah ngasih subah gimana? Nggak apa-apa, pasti regenerasi. Karena sistem imun itu eh, juga butuh stem cell. Nah, darah itu diproduksi oleh stem cell. Dengan kita konsumsi subah, otomatis sistem imun juga akan terbantu karena kebutuhan sistem imun itu tinggi. Otomatis kebutuh juga subah. Nah, tetapi ini banyak perdebatan daripada kita debat sama dokter lain, ya sudah kita fokus ke usus. Jadi kalau ada yang sudah konsumsi subah nggak salah, benar juga. Nah, tetapi kita lihat karena biayanya ini kan butuh banyak dan rutin dan butuh waktu tertentu yang agak lama. Jadi kita fokuskan aja ke titik masalahnya, masalah utama. Tumor dan kanker langsung kita tembak aja minimal 4 UTSU. Lebih bagus. Saran 8. Ya, saran 8. Tapi kalau misalnya minimal 4 gitu. Yang Oke. optimal 8 eh, minimal lah kalau misalnya apa kan yang penting dia harus rutin konsisten itu yang penting. Ya. Kalau untuk kasus diabetes pada kadar gula berapa ya bisa ditoleransi tidak pakai insulin itu kadar gula berapa, Dok? Nah, jadi gini Diabetes. kawan-kawan, jadi gini untuk menyetop obat medis adalah dokter. Nah, kita nggak usah masuk ke ranah itu. Nah, jadi eh, kawan-kawan, insulin tuh sebenarnya bagus ya, bagus dalam arti yang teraman sebenarnya dibandingkan obat-obat ini obat-obat anti diabetes ya. Karena memang ada beberapa obat yang efek sampingnya berlebihan. Jadi kalau untuk insulin, oh disuntik nggak usah takut. Karena malah sebenarnya insulin ini yang apa namanya? Malah efektivitas nggak merusak ke sel tubuh kita tuh lebih lebih oke malah insulin. Nah, nanti ada perhitungannya kalau misalnya insulin dirubah jadi oral anti diabetes, obat oral anti diabetes itu ada perhitungannya. Yang penting ditunggu stabil dulu
supaya gula darahnya terkontrol, kerusakan nggak berlangsung, kita ngejar kerusakannya untuk diregenerasi bisa lebih optimal. Ya, jadi eh, kalau untuk obat medis, ya kita jangan masuk ke ranah itu. Serahkan ke dokter supaya eh, apa namanya nggak terjadi Tidak efek ada kesalahan. efek yang salah. Gitu, Ya, gitu Mas. benar sekali dok. Kalau untuk kista di leher sebaiknya kasih takaran berapa ya kista itu di leher? Nah, kista, nah jadi gini kawan-kawan ya, untuk kista, nah penyakit ini saya bagi jadi dua ya. Ada penyakit fungsional, ada penyakit struktural, ya. Penyakit fungsional sama struktural. Kalau fungsional kan fungsi. Nah, kalau fungsi itu selnya rusak bisa diganti. Nah, fungsional. Nah, fungsional ini cocok banget sama Subausu. Walaupun nanti pada akhirnya nggak perlu medis sama sekali. Kalau fungsional bisa, ya. Nah, tapi kalau struktural, strukturnya berubah kayak DNA, kayak kemungkinan ya ada kerusakan DNA, ada autism, kemudian ada sindrom Down, ada yang lain terkait masalah struktur DNA, itu nggak bisa sendirian, harus ada medis. Nah, sama juga halnya struktur bentuknya, kayak tumor, kanker, kista, itu kawan-kawan jangan lepas medisnya. Kenapa? Ini satu. Karena kalau kita kejar dengan UTSU saja, butuh UTSU mungkin satu pesawat kawan-kawan. Karena Utsukushi itu eh, cara kerjanya itu eh, ada tumor, ada sel kanker yang berkembang, dia diserang tuh lapis demi lapis pelan-pelan. Jadi kejar-kejaran. Nah, supaya nggak kejar-kejaran, bagusnya langsung diambil, dioperasi. Nah, pas dioperasi, yang besarnya udah hilang, tinggal dirapikan yang kecil-kecil. Jadi lebih efektif, lebih efisien, nah, sehingga bersih. Nah, yang awal tadi kita konsumsi AFC supaya mencegah dia nggak menyebar, kemudian mengecil sehingga mudah dioperasi, komplikasi nggak ada pas pada saat operasi, kemudian proses pemulihannya bisa sempurna, baik pemulihan selnya maupun sel-sel kanker supaya tidak menyebar. Nah, itu fungsinya. Kita mengkombinasi AFC dengan tumor, kanker, atau kista. Ya, jadi tetap ya konsumsi AFC lanjut, tapi saran kalau untuk penyakit struktural sebaiknya dioperasi. Nah, untuk konsumsi AFC sebelum operasi itu tadi, supaya tidak ada komplikasi, supaya mengecil, operasinya mudah, kemudian tidak ada penyebaran, nggak kambuh lagi, proses pemulihannya lebih cepat. Jadi sempurna. Itu untuk dosisnya, untuk kista, karena kista macam-macam ya, karena kista itu kadang-kadang dilihat oleh natural killer cell itu sel tubuh normal. Jadi kadang-kadang nggak terserang. Jadi kadang-kadang nggak ngefek dengan pemberian Otsukushi ya. Ada kista yang memang uh, bisa dikenali oleh natural killer cell sebagai musuh sehingga diserang. Ada kista yang memang oh kista ini aman-aman aja nih, isinya cairan cuma gitu aja nggak diserang ada ya kista kayak kista ganglion dan kawan-kawan tuh karena kerusakan anatomi di dalam tubuh kita aja. Sehingga cairan kantong isinya cairan karena kantongnya lemah, dia kayak menggelembung jadi balon. Nah, itu karena kelemahan kita, nah, bukan suatu musuh sehingga nggak diserang. Kalau yang kanker apa itu baru diserang. Jadi kistanya kadang nggak mengecil. Jadi gimana sarannya itu tadi ke medis, konsumsi AFC fungsinya banyak tadi udah saya terangkan. Gitu Mas ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada sakit sendi lutut ya mungkin karena pengampuran tulang sudah berobat ke beberapa dokter bahkan disuntik dengan cairan oli tapi sampai sekarang belum reda karena sering kambuh. Apakah ada harapan bisa sembuh dengan konsumsi Suba Utsu, Dok? Nah, betul ya. Jadi gini kawan-kawan yang pertama, ya konsep penyakit itu ingat tidak disebabkan oleh satu dua penyebab saja, tapi banyak penyebabnya. Jadi semakin banyak terapi yang kita lakukan, semakin tingkat keberhasilannya bisa lebih besar. Maksudnya apa? Jadi
ke medis tadi boleh lanjut ya, sudah disuntik dan sebagainya udah aman ya. Kita anggap eh, cairan sendi yang sudah rusak itu udah diambil. Saya juga udah, saya juga ini dokter juga, saya juga ini bersertifikat untuk terapi injeksi intraartikuler ya, injeksi lutut ya. Nah, jadi biasanya kalau udah diinjeksi itu yang suntik yang pertama itu disedot dulu cairan sendi yang terjadi peradangan, kemudian setelah disedot diambil, kemudian diganti dengan cairan sendi yang eh, baru ya, cairan sendi yang baru yang bisa memperbaiki, dan itu minimal 5 kali, kalau ada yang 1 kali, 3 kali, nah dan itu harus sempurna. Nah, ada yang satu paketnya bisa 5 kali suntik. Nah, itu apa namanya harus sempurna. Jadi jangan setengah-setengah. Nah, jadi yang pertama sempurnakan medis supaya nanti pengobatan sempurna tinggal kita pulihkan. Nah, yang pulihkan dengan AFC, ingat AFC tadi yang untuk kasus-kasus penyakit-penyakit yang mengalami fungsi sel yang rusak itu selnya diganti ya. Apa yang dominan? Subarasi. Terus kemudian nutrisi, nutrisi lain juga harus diberikan. Nutrisi apa? Untuk sendi dan tulang. Nah, nutrisi sendi dan tulang ingat susu, magnesium, kalsium dan kawan-kawan itu juga harus dikonsumsi supaya nanti pas pada selnya dibentuk oleh stem cell, nutrisi yang lain untuk misalnya kalsium itu di tulang itu jauh lebih banyak dibandingkan sel yang lain. Kalsium kita nutrisi ada sehingga selnya sempurna. Nah, terus yang selanjutnya dilakukan fisioterapi juga. Nah, fisioterapi mudah. Kalau di lutut ya banyak di YouTube dan sebagainya untuk pergerakan apa lutut. Yang penting di awal-awal untuk fisioterapi lutut itu jangan terjadi pembebanan yang berlebihan atau passive form dulu, passive form digerak-gerakkan. Nah, kemudian eh, intinya gerakan tanpa gerak ya, atau gerakan dengan gravitasi yang ringan, salah satunya di kolam renang, kemudian di tempat duduk di ayun, di tempat tidur di ayun, seperti itu banyak. Jadi semua terapi harus dilakukan, apalagi kalau misalnya berkaitan dengan sendi, kan kalau sendi itu berkarat, kalau pintu berkarat, kalau mau memperlancar pintu, nggak cuma dikasih oli, kadang-kadang harus digerak-gerakkan. Ya, digerak-gerakkan supaya karatnya pelan-pelan akan berkurang sehingga ke depan udah enak lagi. Gitu, Mas Angga. Mas Hmm, Ajak. siap. Oke, Dok. Kalau untuk pasien kanker yang sudah kemo itu kalau kasih 4 saset USU, 4 USU, satu subah boleh nggak itu? Boleh, boleh. Karena dominan usus, boleh. Tadi Oke. udah betul 4 subah satu, mas, 4 4 usus USU. 1 subah. Oke. Kalau bedanya diabetes basah sama kering ini apa ya, Dok ya? Kasus di lapangan banyak yang kering lama progresnya atau sembuhnya. Kalau Bedanya apa? diabetes diabetes basal sama kering itu bedanya, yang satu sudah terjadi mikrovaskular, kelainan kelainan makro ini, kelainan pembuluh darah besar. Pembuluh darah besarnya, pembuluh darah besar yang menuju di kaki, menuju ke ujung-ujung pembuluh darah itu sudah mengecil. Nah, bedanya itu. Kalau sudah mengecil kan itu tadi ya, pembuluh darah itu dirusak oleh stres oksidatif. Nah, setelah stres oksidatif terus-terusan di pembuluh darahnya meradang, mengecil, 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 sehingga aliran darah ke ujung-ujung di kaki, di tangan itu nggak sampai. Nah, pada saat itu luka luka nggak ada darah ke situ, nggak sembuh. Jadi itu yang basah. Ya, jadi nggak sembuh-sembuh. Cuma itu aja. Perbedaannya hanya komplikasi. Komplikasinya sudah mencapai kerusakan pembuluh darah yang besar. Nggak cuma yang kecil aja, pembuluh darah yang eh, makroangiopati kalau bahasa medisnya sudah terjadi kerusakan di pembuluh darah besar yang di ujung sehingga tersumbat. Kalau rusak nggak sembuh-sembuh. Apalagi tadi ya, karena diabetes itu kompleksitasnya tinggi ya, nggak cuma di satu poin dia ngejarnya. Nah, pembuluh darahnya mengecil. Kemudian karena eh, darahnya itu banyak gula, radikal bebas banyak, juga bisa mempengaruhi sistem imun. Sel darah putih ya, leukosit itu kalau pada orang diabetes, dia kerjanya lebih lambat. Terjadi penurunan fungsi dari sistem imun.
ditambah tadi aliran darah nggak sampai ke situ, sistem imunnya lemah, nggak bisa melindungi infeksi dari luar atau luka ya, sehingga nggak sembuh-sembuh gitu. Bedanya itu sih. Nah, Oke lah. terus Ya. konsumsinya sama, sama, Hmm. nggak ada beda. Kalau misalnya lukanya makin banyak ya makin banyak yang harus diregenerasi, banyakin subanya, gitu aja simpel. Heeh. Mm-mm. Oke, ya ini ada beberapa pertanyaan yang hampir sama pasti gitu ya. Karena saya pasien kanker, stadium 3 minumnya subat tusu berapa saset ya kan? Saya HD Sama. berapa saset. Nah, itu semua semua apa rumusnya dokter Islami aja 4 sehat 5 sempurna. Betul ya, Dok? Jadi Empat saset, minimal nah, 4 saset, mm, 4 saset, empat 2 saset, suba, 2 ucu ya untuk mm, berbagai macam sakit ya penyakit minggu-minggu pertama minimal ya, Dok. minimal, Minimal ya ya. minimal Minimal empat 4 saset. saset. Nah, Nah, kalau mau mau mm, dominan itu tadi tergantung sakitnya. Kalau kanker tadi tergantung sakitnya, berarti usu kan. Nah, minimal eh, boleh tiga satu unsur, subah, tiga tiga utsu, unsur. atau Ah, dua-dua. Nah, yang nggak ya. boleh, yang kayak gitu, yang kalau gagal ginjal, boleh satu utsu, tiga subah, atau dua subah, dua utsu gitu. Gitu aja. Yang nggak boleh, kebalikannya. Nah, kalau Hmm, itu sih, yang penting minimal 4 saset, saya sarankan ya. di Minimal 4 saset. minggu-minggu awal. Ya, dan perbanyak utsunya ya. Kuncinya perbanyak utsunya itu ya, Dok ya. Ya, Ini utsu, untuk kalau yang di cancer awal itu. tumor. Oh, untuk cancer ya. Untuk cancer, ya, Utsu poinnya. Oke, oke. Ya itu ya teman-teman ya. Pokoknya minimal 4 saset. Lebih boleh ya, Dok. Kalau satu hari 8 saset pun ya oke ya, Dok. Bagus, Pagi bagus siang malam ya. ya. Lebih cepat ya. Bagus. Bagus. Nah, dipantau terus ya, karena mungkin biaya banyak. Yang Ya. penting konsisten. Kuncinya konsisten, Mas. Jadi jangan Nah, sampai udah bagus, eh, rupanya di bulan ketiga nggak konsumsi lagi, sayang gitu. Gitu ya, sih. kadang-kadang ada yang sudah minum banyak, terus dia berhenti. Kan yang paling bagus minimal berapa bulan, Dok, supaya hasilnya maksimal, Dok, Nah, konsumsinya. jadi, jadi poin yang selanjutnya, kawan-kawan, penelitian paten itu konsumsi satu hari itu 3 saset per produk selama 6 bulan. Hmm. Penelitian itu tuh, penelitian yang paten fungsinya itu satu produk misalnya Utsukushi itu 3 kali sehari selama 6 bulan. Baru paten fungsinya itu muncul di situ. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau muncul semua paten fungsinya dengan skala deviasi ya, apa namanya? Dengan tingkat keakuratannya di atas 95%, itu konsumsi tiga-tiganya. Kalau mau seluruh paten ya, yang ada disebutkan di dalam produk, tiga-tiganya berarti sehari itu 9 saset, 3 suga, 3 utsu, 3 hikari, selama 6 bulan berturut-turut, seluruh paten fungsinya itu muncul dengan tingkat kegagalan kurang dari 5%. Jadi dari 100 orang yang konsumsi, kurang dari 5 orang yang mungkin eh, paten fungsinya nggak muncul. Gitu. Ya, Mm-mm. jadi harus Jadi itu, kalau mau lengkap ya, ya, supaya paten ya, fungsinya itu masuk semua. betul. Itu kalau misalnya 2 saset, 1 saset nggak apa-apa. Kalau itu semua paten fungsi itu 3 saset. Iya, supaya Per hasilnya produk, bisa maksimal. Iya, ya, betul. per produk. Subarasi ada 4 paten fungsi, Usukushi 8 paten fungsi, Hikari ada 5 paten fungsi ya teman-teman bisa lihat Ya, di flyer atau di slide-nya kita ya. Jadi semua ya. untuk banyak sekali ini sakit stroke, sakit apa minimal pokoknya masuk 4 saset per hari ya. Dan rutin Mm, konsumsi paling bagus hasilnya adalah 6 bulan ya. Jadi ini mm, bisa menjawab ya, menjawab banyak pertanyaan kan banyak yang saya sakit ini berapa saset ya tadi mm, itu aja mm, minimal 4 ya dok mm, itu. Jadi nanti Hmm. dihitung kawan-kawan, yang penting kan yakin di awal, kemudian dihitung tuh kebutuhannya selama 6 bulan. Nah, jadi kalau udah tahu berapa kebutuhannya, nah tinggal nanti minta bantu Mas Jo untuk Hmm. diajarin gimana cara supaya eh, eh, rasa cinta ini bisa disebarkan sehingga kita terbantu untuk konsumsi, Hmm. minimalnya terbantu dengan potongan diskonnya karena bonusnya. Hmm. Bahkan nanti bisa sampai gratis, bahkan bisa sampai sukses itu. Nah, Betul jadi betul harus sekali. harus
Ya, betul sekali, Dok. Jadi kita di sini AFC tidak hanya kita beli produk saja, tapi kita bisa minum konsumsi lebih murah bahkan gratis ya. Seperti saya kan saya tinggal Ya, ngeklik aja satu masuk ngeklik sudah gratis buat ibu saya. Ya kan? Kan seperti betul, jadi memang teman-teman ada betul. bisnisnya. Jadi kita kerjakan bareng-bareng yuk bisnisnya sehingga Ya, dapat bonus gitu kan. Sehingga kita ringan, nggak betul, keluar dari betul, kantong sendiri ya, Dok. betul, betul. Ya, oke. Ini kalau ini ada yang kalau digigit nyamuk berbekas bahkan timbul bercak kecoklatan bersih bisa kembali berapa waktu bulan ya. Nah, Ah jadi ini gini. gigit nyamuk Nah, kulit. betul. Jadi gini kawan-kawan. Nah, sebenarnya luka itu di kulit itu punya pigmen melanin ya. Nah, pigmen melanin itu akan peka terhadap luka. Nah, jadi luka ini tergantung dalam apa enggaknya. Nah, kalau digigit nyamuk, kuncinya jangan digaruk. Nah, itu dia. Kalau digaruk, makin hitam. Makin Hmm. dalam lukanya, makin hitam. Semakin banyak garukan, semakin banyak yang hitam. Jadi kalau misalnya eh, supaya ini yang penanganannya seperti apa? Yang penanganannya ya, yang pertama hindari garukan ya. Yang kedua, eh, kalau nyamuk eh, protein juga dia. Protein rusak dengan sabun. Nah, segera kalau kena kena nyamuk, gigit nyamuk langsung dicuci aja pakai sabun digosok. Jangan digaruk tapi digosok pakai sabun ya. Kemudian keringkan selesai. Yang selanjutnya kasih pelembab. Nah, kasih pelembab, nah, boleh kalau misalnya punya Hanamai boleh, kalau mau sensei suruh boleh, supaya eh, apa namanya kerusakan inflamasinya nggak berlangsung sehingga kerusakan nggak makin dalam nggak hitam. Nah, terus kalau hitam gimana dok? Nah, kalau hitam boleh kasih yang eksfoliasi. Eksfoliasi itu eh, boleh ya ada beberapa obat yang terkait eksfoliasi supaya kulit-kulit matinya supaya cepat hilang. Nah, setelah topikal kulit mati tadi, nah untuk regenerasi jelas ya, untuk berarti kan kulit yang mati yang rusak itu regenerasi. Nah, regenerasi di kulit itu paling dominan Utsukushi, bukan Suba ya. Kalau di kulit itu Utsukushi, dominan untuk regenerasi. Dia lebih support stem cell yang ada di kulit di sel basal. Beda sama Suba. Kalau Suba dia lebih ke sel yang yang lain ya. Kalau di kulit dia sukanya Utsukushi. Jadi kalau misalnya eh, untuk yang hitam-hitam flek dominan Utsukushi. Ya. Karena Utsukushi kan artinya cantik ya. Kalau nggak salah Hmm. ya, cantik ya. Ya, Dia betul sekali, Dok. Mm-mm. Ya, artinya. Nah, ini kalau untuk ini penting juga dan juga banyak dok yang sudah apa namanya juga. Apakah kalau konsumsi produk AFC itu kalau sudah sembuh nih kan banyak nih sudah beli berapa box itu kan sudah sembuh nih merasa sembuh ya merasa sembuh sudah tidak sakit lagi lah terus stop dok tidak minum kan saya sudah sehat sudah tidak apa-apa dicek darah dicek dokter sudah sehat. Nah, apakah saya perlu butuh minum produk AFC lagi? Nah itu dok kadang-kadang ada yang merasa sudah sehat terus nggak minum karena sudah dinyatakan nah sembuh sama dokternya. Itu gimana dok kalau betul. gitu? Nah, jadi memang kadang-kadang memang gini Mas. Kadang-kadang karena memang ini biayanya harganya ini kan tidak murah ya Hmm. untuk AFC ini. Kadang-kadang itu alasan diplomatis supaya menutupi kekurangan kita. Mungkin Hmm. ada kebutuhan-kebutuhan lain juga seperti itu. Kita harus paham juga nih terkait masalah apa sih yang dikhawatirkan pasien. Jadi kebanyakan karena itu Mas nggak konsumsi karena kalau saya teliti ya karena eh, apa namanya ada kebutuhan yang mungkin dia lebih mendesak. Nah, Hmm. kadang-kadang ini tidak tersadar. Ingat ya kawan, kan goal kita itu kita besok tua, sehat, nggak sampai nyusahin anak. Pas pada saat udah tua, kita bisa jalan-jalan, bisa menikmati hidup, apa yang sudah kita tabung selama ini. Nah, nggak bisa, kalau misalnya kita nggak jaga, kita nggak bisa nikmatin. Tua kita baring, nyusahin anak. Tua kita baring, nggak bisa menikmati apa yang sudah kita perjuangkan. Kemana ke rumah sakit dan sebagainya. Itu kawan kan bayangkan, jangan sampai ke atas itu. Yang selanjutnya, tinggal berarti kalau sudah sehat, supaya kita menjaga ke situ ya sudah ajarkan aja bisnisnya supaya jalan supaya dia nggak perlu keluar uang lagi untuk mengkonsumsi. Nah, tetap nih kawan kan konsumsi itu jelas butuh.
jelas bagus ya supaya kita mencegah, supaya kita tetap sehat. Tapi kalau misalnya kadang-kadang orang yang sudah nggak terdesak lagi karena sudah sembuh, kadang-kadang menomorduakan kesehatan dia. Nah, oke, supaya nggak menomorduakan kesehatan dia, memang di coaching nih, di coach. Nah, suruh cerita, suruh eh, menjalankan bisnisnya, supaya dia nanti bisa dapat produknya dengan cara gratis, sehingga tetap dia bisa minum. Eh, bisa juga nanti jadi leader juga, insya Allah. Nah, itu sih, Ya, Mas, pendekatannya oke. seperti itu. Betul sekali. Nah, ini banyak saya mewakili pertanyaan semua orang dan semua member dan semua yang tanyakan. Nah, produk AFC-nya mahal tapi dok. Nah, ini banyak orang kan beranggapan itu produk AFC-nya itu mahal karena mereka belum tahu Ya, dibandingkan apa dan ya, kemudian manfaatnya apa. Nah, menurut dokter Islami sendiri ya, gimana kalau orang sudah ngomong tiba-tiba belum ada ngomongnya mahal dok. Nah, itu ya. dokter sendiri gimana membuka mindsetnya dia tuh gimana dok caranya supaya dia bisa menerima dengan baik. Ya, Seperti itu, Dok. karena memang kawan-kawan, betul ya, cara pembandingnya mungkin medis dengan BPJS yang gratis, jelas ya. Satu gratis yang bisa seumur hidup. Nah, satu. Nah, kalau membandingkan kawan-kawan stem cell sama stem cell. Nah, stem cell yang satu lagi yang sudah ini pasien saya kemarin ada yang stem cell, sekali stem cell satu kali suntik 120 juta. Nah, itu jadi kalau misalnya kawan-kawan melihatnya, jadi pembandingnya ini, pembandingnya harus sesuai. Nah, kalau pembandingnya sesuai, insya Allah jauh lebih mudah dan murah. Nah, jadi ingat ya, produk ini memang bagus, dan paten dan fungsinya dan sebagainya sudah terbukti. Cuma memang ya kawan-kawan sudut pandangnya, cara melihatnya, pembandingnya harus pas. Pembandingnya adalah stem cell yang benar-benar itu bisa sampai 600 juta, yang termurah itu 120 juta untuk terapi stem cell. Nah, itu kawan-kawan bandingkan. Nah, supaya nanti 3 juta terasa, oh oke, terasa, memang ini lebih terjangkau dibandingkan stem cell. Nah, tetapi eh, supaya lebih ringan lagi, itu tadi dibantu Mas Jo supaya kawan-kawan bercerita, sharing supaya konsumsi AFC-nya bisa kita konsumsi, kemudian kita juga bisa terbantu dengan bisnisnya. Itu kenapa itu tadi? Kuncinya gini kawan-kawan, kawan kan harus cinta produknya, cinta sama sama perusahaannya. Kuncinya dua itu. Kalau kawan-kawan cuma salah satu saja, kemungkinan kawan-kawan selesai setelah sembuh, kemudian nggak konsumsi atau nggak mau konsumsi. Tapi kalau kawan-kawan cinta dengan perusahaannya dan mulia sekali, mungkin sering-sering jumpa sama pemilik ya, sama leader-leader, pimpinan-pimpinan, nanti kawan-kawan akan terbuka. Oh, rupanya mulia sekali, sosial kali kita. Nah, disitulah saya mulai jatuh cinta, saya mulai untuk bercerita ke kawan-kawan supaya mungkin lebih berkah, lebih banyak orang yang terbantu, saya dapat pahala juga. Mudah-mudahan saya nanti diberikan kemudahan baik saya maupun seluruh keluarga saya. Dan itu mulainya di situ kawan-kawan, sehingga yang 3.600.000 itu akan terasa sangat murah gitu tuh, sangat mulia karena banyak membantu. Ini kayak tadi pasien saya itu udah habis ratusan juta, stroke 5 tahun. Eh, dia sudah berobat kemana-mana tuh, udah jual sawit, kemudian jumpa, udah berobat Cina juga banyak ya. Jumpa 5 bulan, 2 bulan pertama stroke-nya hilang, 5 bulan telepon saya pagi-pagi bilang, dok, setelah 5 tahun saya stroke, hanya dengan minum 5 bulan AFC, burung saya berdiri lagi. Nah, disitulah mungkin harapan, impian yang di keluarga itu yang kemarin suram jadi tumbuh lagi, impian jadi tumbuh lagi. Nah, 3.600.000 itu nggak ada apa-apanya kawan-kawan. Nah, itu dia. Jadi cara pembandingnya itu, cara sudut pandangnya itu, cara melihatnya sih. Ada kesalahan cara melihat. Itu sih Mas Jeff. Betul. Jadi harus dibandingkan dengan apple to apple ya, Dok. Itu yang paling penting ya. Bandingkan yang dengan suntik stem cell. Tapi produk kita kan bukan stem cell ya, Dok. Karena stem cell kan cair ya. Kalau tidak salah ya. Produk kita kan Ya, nutrisi ya, Dok. Betul ya, Dok. ya, mm, ya, nutrisi.
Nah, Mm-mm. nutrisi itu makanan kawan-kawan, Ya. nggak ada efek apa eh, untuk dosis itu nggak ada aturan khusus ya, nggak ada aturan khusus kayak makan. Nah, tergantung kebutuhan itu aja sih. Kalau obat wajib sesuai dosis. Nah, Mm-mm, ya, jadi itu murahan yang sekretom apa itu? Sekretom itu apa? kurang. Skeleton nggak Sek tahu. apa Skeleton sekretom itu apa? nggak tahu tuh ya Murahan metode sekretom. di luar. Ha. Terus dok, kenapa sih kita harus minumnya sepasang ya untuk hasil terbaik ya? Kenapa Subalsu bisa untuk berbagai penyakit bahkan semua penyakit itu kenapa harus sepasang itu untuk Nah, lebih baik dok? Nah, nah jadi gini ya kawan-kawan ya. eh, di awal memang bagus pasar karena seluruh poin-poin kesembuhan tuh kita tembak semua. Nah, jadi usus kusi itu kan membersihkan usus ya, di mana usus itu 70% menghabiskan sistem imun. Kalau sistem imun bagus, pertahanan keseluruhnya, baik autoimun dan sebagainya, itu nanti akan terkendali ya. Tumor kanker juga akan di cut off perkembangannya. Nah, jadi usus bagus, sehingga nanti penyerapan nutrisi akan bagus, hormon bagus, metabolisme bagus, ya. Kemudian tumor sama kanker juga bisa dicegah oleh natural killer cell, ya. Terus disempurnakan subah dari usus, sistem imun, anti tumor, anti kanker naik ke darah. Nah, kualitas darah diperbaiki oleh subarasi. Subarasi, darah dibagusin, radikal bebas dicegah, sehingga kerusakan-kerusakan yang berlanjut dari dalam darah, penyakit-penyakit dalam darah itu dicegah ya, diperbaiki semua. Nah, ditambah lagi sel-sel yang rusak diregenerasi oleh subah. Nah, subah. Jadi terus kemudian hikari lagi. Hikari ingat kalau udah penyakit lama, stres itu penting juga terkait penyembuhan ya. Nah, kalau stres kita nggak makan gula, gula naik juga. Kita nggak makan garam, tensi naik juga karena stresnya. Di mana stres itu punya jalur tersendiri untuk penyembuhan atau merusak tubuh kita. Punya jalur sendiri tuh otak tuh. Nah, dengan kita konsumsi kari juga disempurnakan. Otak jauh lebih rileks, metabolisme otak juga lebih bagus, regenerasi otak juga bisa lebih cepat, sehingga sempurna dari otak, darah, regenerasi sel, sistem imun, metabolisme, usus, ya, jadi diperbaiki semua. Seluruh pilar itu diperbaiki. Nah, tergantung tadi biayanya. Kalau kan itu tadi kenapa 4 saset 5 sempurna itu saya kombinasi dengan faktor biaya. Nah, jangan sampai nggak efektif, jangan sampai orang keberatan dengan biayanya. Nah, makanya timbullah rumus 4 saset 5 sempurna. Dilihat mana yang lebih dominan. Mana yang lebih dominan kita fokuskan ke yang dominan tersebut supaya lebih efisien gitu Mas. Mas Jo. oke. Kalau yang teman dengan HB1AC 6,4 sudah lama itu minimal 4 saset ya itu komposisinya apa dok? HbA1c Nah, 6,4. HbA1c itu kan diabetes ya. Nah, jadi Ya, ada teman dengan HbA1 6,4 sih masih tingginya masih 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 cukup nggak terlalu tinggi ya. Dan itu sudah lama. Kira-kira harus minum susu dan subah berapa ya setiap hari? Kalau cuma HbA1c, ya kawan-kawan ingat ya, ususnya berarti nih apa namanya? Kan eh, lebih kecenderungan ke diabetes ya. Diabetes berarti ingat ya, diabetes permasalahan di dalam darah. Tapi di dalam darah ini bermasalah awalnya dari usus. Kalau cuma 6,4 tanpa ada keluhan-keluhan lain, boleh nanti Suba dan Utsu dua pasang, dua pasang, 4 saset ya, dua pasang, boleh seperti itu. Karena kalau datanya cuma itu ya, kalau misalnya datanya banyak, oh ada ulkus, ada apa dan sebagainya, ada luka di kaki yang nggak sembuh-sembuh, itu harus segera pulih, soalnya banyakin subahnya, kayak gitu aja. Nah, oke oke. Siap. Jadi kalau Mas, sekali lagi, saya hah? Hah? 9:30 kebetulan Oh, ada agenda. Mungkin 7 oke. menit lagi kita kita Siap. siap. Oke oke. Siap oke, Mudah-mudahan siap. Ya, siap. terima kasih dok. Oke, luar biasa. Nah, diulangi lah, boleh diulangi sekali lagi dok untuk menghadapi healing krisis. Yang pertama harus banyak minum air putih. Yang kedua Oke. istirahat cukup. Kemudian apa dok? Nah, Yang jadi ketiga, yang pertama, yang izin ya Mas, yang pertama edukasi ya, edukasi mm, ke pasien pada saat konsumsi,
ada beberapa reaksi yaitu healing crisis. Kawan-kawan Mhm. bawa video saya, contoh biar enak untuk memahami ini loh. Kalau orang kanker, ususnya ini kan hitam nih, kan kankernya di payudara. Kenapa kok ususnya mencret? Nah, dilihat kan ini loh, ususnya kotor. Nah, digambarkan tuh, oh ngerti tuh, nangkap kan? Nah, edukasinya masuk. Nah, edukasinya masuk, paham nanti akan ada healing krisis. Nah, dan itu sifatnya sementara tergantung penyakit masing-masing. Dan orang itu berbeda-beda. Ada A, B, C, dan itu masing-masing mana yang mau diperbaiki dulu, dan itu yang akan bereaksi. Nah, yang kedua, nggak boleh stres, karena sudah diterangkan, alhamdulillah, untuk penanganan stres juga bisa berkurang. Kalau stres, dia akan makin rusak, makin berat healing krisisnya. Oke, yang selanjutnya baru apa yang harus dilakukan? Yang yang selanjutnya banyakin istirahat, karena healing krisis itu butuh eh, energi. Jangan kalap, badannya enak karena habis olahraga ya, seger nih, besoknya dihajar, padahal dia lagi butuh istirahat untuk regenerasi, malah ngedrop. Nah, jadi harus banyak istirahat. Yang selanjutnya banyak air minum, karena racun toksin harus segera dibuang, karena ini lagi bongkar-bongkar. Nah, harus racunnya banyak, harus segera dikeluarkan, dan membentuk sel baru juga butuh air. Nah, yang selanjutnya nutrisi yang lain. Boleh nutrisi yang lain terkait kondisi kebutuhan penyakitnya. Kalau di tulang sendi, ya boleh tambahin susu. Kalau diare, oralit, ya boleh. Dan tergantung organ-organ mana yang mengalami healing krisis. Nah, terus kemudian eh, boleh tambahin obat kalau misalnya berlanjut, boleh konsumsi obat. Ya, obat-obatan tertentu untuk meredakan gejalanya. Kalau sakit kepala, obat sakit kepala. Kalau demam, obat demam. Kalau diare, obat diare. Nah, terus kalau berlebihan, terus-menerus, segera ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, itu, Mas Jo. Oke, siap. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Nanti videonya tolong ya, Dok. Minta yang videonya yang hitamnya tolong kirimkan yang video usus. Kita yang apa slide-nya AFC itu ya? Yang Iya, tentang usus ya. itu. Tentang Nanti usus yang saya sering di... nanti saya kasih Ah, di slide saya nanti saya kasih. Di situ oke, ada oke. video video khusus di Usus. slide show-nya itu ada di Oke, slide oke. show-nya Boleh. di PPT-nya nanti saya kasih. Oke, tolong nanti dikirimkan ya, Dok. Nanti teman-teman yang Saya kirim. membutuhkan kan bisa Mm, menunjukkan Silakan. seperti itu. Siap, siap. Mm, Oke, oke, oke. Ya, mungkin itu aja. Ini ada pertanyaan satu lagi apa ini? mm. Suntik. Sekarang kan ada suntik stem cell. Apakah ada di dalamnya ada kandungan yang ada di produksi Utsukushi? Nah, stem cell itu ini ya, Cair ya. Utsukushi Utsukushi ini stem cell-nya lebih ke kulit ya. Nah, NK cell ya, Dok. dia NK cell ya. uh, Hmm. dia stem cell nih, tanyanya stem Hmm. cell. Hmm. Nah, kalau kita stem cell itu kulit itu utsu. Tapi kalau stem cell seluruh organ yang ada di tubuh kita itu subah. Nah, tapi dalam bentuk nutrisi. Hmm. Nah, kalau stem cell asli itu dari sumsum tulang disedot, disedot, kemudian dilakukan di laboratorium ya, di, di ditaruh di alat supaya bisa dipakai, dipurifikasi lah bahasanya itu ya. Nah, kemudian langsung disuntikkan ke daerah yang sakit, kayak bisa di lutut disuntikkan. Itu bisa sampai harganya 120 juta sampai 600 juta. Itu satu kali suntik stem cell. Nah, kalau yang untuk kulit-kulit biasanya banyak stem cell kolagen kalau yang dokter-dokter itu ada yang stem cell tapi kandungan stem cellnya nggak terlalu besar. Nah, jadi untuk stem cell kita jauh lebih aman karena stem cellnya dari tubuh kita. Nah, kalau stem cell yang lain yang benar-benar suntik itu bisa dari tubuh kita, bisa dari tubuh orang lain. Nah, kalau dari tubuh orang lain kadang-kadang reaksinya nggak cocok. Nah, kan sayang tuh uangnya besar, tapi nggak cocok. Nah, itu sih keterangannya. Nah, kita jauh lebih aman, lebih murah, alternatif, dan memang bertahap. Kalau memang stem cell,
bisa mungkin lebih cepat, yang suntik stem cell bisa lebih cepat, tapi tingkat kegagalannya juga lebih tinggi juga karena nggak bisa kita kendalikan, kita kontrol. Tetapi dengan adanya AFC, stem cell-nya eh, bisa berjalan. Dan ingat, untuk AFC, cara kerjanya nggak stem cell aja. Jadi melindungi kerusakan tadi ya, khususnya diperbaiki metabolisme, hormon, kemudian darah, kemudian yang terakhir tadi regenerasi, otak juga. Jadi cara kerjanya itu pilarnya semuanya ada. Kalau suntik stem cell aja. Kalau penyebabnya masih rusak, ya dirusak lagi. Sel yang normal aja bisa dirusak oleh karena penyakit, ditambah stem cell, ya bisa rusak lagi. Tapi kalau subah, dia seluruh pilar untuk pengobatan, untuk kesembuhan juga bisa dijalankan semua. Jadi lebih kompleks. Di AFC itu lebih kompleks. Tetapi memang butuh waktu gitu kawan-kawan. Gitu Iya, Mas Jo. oke. Siap. Jadi dari yang disampaikan semuanya dari Dokter Islami, yang pertama kalau kita mau sehat ya, saya simpulkan pertama tubuh kita harus diregenerasi sel. Oke, regenerasi sel jalan, kemudian pembuluh darahnya lancar dan ususnya harus bersih. Ya, maka sehat dan itu butuh kedua produk kita. Dok, terakhir Dok, kasih tips Hmm. kepada kita semua gimana kita bisa menjaga tubuh apa supaya kita sehat, Dok. Nah, tipsnya dari Dokter Islami gimana? Supaya kita nggak mudah sakit, ya kan? Kalau sakit tempat sembuh dok. Nah, tipsnya apa dok? Silakan dok. Terakhir dok. Nah, jadi gini kawan-kawan ya, di dalam hidup ini, di dalam hidup kita ini kan kita adalah individu yang sangat berarti, sangat spesial, sangat istimewa. Nah, kawan-kawan harus mencintai diri sendiri. Nah, mencintai diri sendiri itu akan keluar tuh energi-energi positif, nggak stres, apa namanya, hal-hal yang baik itu selalu kita kerjakan, hal yang positif kita kerjakan untuk diri kita, dan hal positif itu nanti akan kita sebarkan. Nah, jadi eh, intinya cintai diri sendiri dulu. Kalau mau mencintai orang lain, kita harus cinta diri sendiri dan lakukan yang terbaik untuk diri kita dengan hal-hal yang positif. Nah, yang selanjutnya berbagi kasih kepada orang lain. Kita sebarkan cinta kasih kita. Nah, supaya kita lebih hidup, lebih bermakna. Kalau bahasa Jawanya ini kan jenengan Jawi ya. Nah, urip itu urup. Nah, hidup itu menyala. Nah, menyala bagi diri kita, bagi keluarga dan orang lain. Insya Allah kita tenang, kita rileks, dan eh, dengan otak kita yang baik, otak kita tenang, insya Allah akan menjaga kesehatan kita. Dan ingat, nah AFC ini kan bagus tuh, cinta produk, cinta perusahaannya. Ingat ya, saya sampaikan. Nah, ini kan informasi yang baik. Nah, kalau dalam Islam itu kan sampaikanlah walau satu ayat. Nah, jadi ingat kawan-kawan, berbagi aja. Berbagi itu berbagi itu nggak harus ini eh, dapat langsung timbal balik dari orang yang kita bagi. Nah, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Oh, kita berbagi orang nggak membalasnya, jangan. Ya, jangan berpikiran seperti itu. Nggak usah berharap ya kepada manusia, tapi berharap ke yang di atas. Insya Allah nanti hal-hal yang baik akan eh, balik ke kita. Ya, intinya cintai diri sendiri. Ya, dengan mencintai diri sendiri kita bisa lebih bermakna, bisa hidup ya. Yang kedua, kebaikan harus disebarkan. Ya, sampaikanlah kebaikan walau hanya satu biji zarah. Nah, itu sih, Mas. Oke, luar biasa cakep. Kalau itu cakep banget. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali ya Dokter Islami ya atas sharing-sharingnya apa yang sudah di-sharingkan kiranya bisa bermanfaat buat kami semua. Dan Amin. ini mungkin jangan hal yang terakhir Dok, nanti mungkin kapan nanti kita atur lagi Mm-mm. dengan tema dan Siap, topik yang siap, berbeda sehingga kita siap, bisa siap. berbagi untuk orang banyak, kita bisa menjadi berkat buat orang banyak. Begitu ya, Amin. Dokter Amin. Islami ya. Oke, waktu Amin. dokter mungkin Baik, sudah ada agenda yang lain, silakan melanjutkan dan kami semuanya mengucapkan banyak terima kasih, sehat mm-mm. selalu, sukses selalu untuk Baik. Dokter Islami. Oke, Amin. ya Terima dok. kasih. Terima Kasih kasih dok. dok. Terima kasih sama-sama.
Thank Sama-sama you. semua.